kita berjuang untuk mematahkan stigma yang bilang bahwa beasiswa itu hanya bisa diperoleh oleh teman-teman yang dari kampus-kampus bagus gitu ya. Dari kampus-kampus kayaknya beasiswa mah kalau nggak UI, ITB, UGM deh gitu ya. 3 kampus itu aja gitu ya. Nah, kita bisa mematahkan stigma itu ya, bahwa kami dari dulunya tuh dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 2 kalau saya ya, farmasi. Mbak Dian juga dari Politeknik Kesehatan di daerah kalau nggak salah ya, Mbak Dian ya. Itu kan juga tuh dulu di bawah naungan Depkes tuh ya, banyak sekali sekolah di seluruh Indonesia gitu ya. So, punya kemiripan begitu, tapi bedanya Mbak Dian nih lebih gercep untuk terus sampai ke S3. Nah, saya sampai sekarang masih, nah ini gara-gara Mbak Dian inilah saya udah mulai memikirkan, oke, kayaknya menarik nih S3 ya. Dulu tuh saya masih nggak nemuin, kenapa sih harus sampai S3 sekolah gitu ya, unless you gonna be a researcher or academician gitu, kayaknya buat apa sih jadi S3, tapi sejak tengah tahun 2021 itulah kita kemudian bikin webinar, dan barulah kayak ter-OO ya. Saya pribadi aja yang founder ter-OO kayak oh gitu gitu ya. Akhirnya mulailah kita garap sektor ini ya, PhD ini, dan banyak banget yang nanyain, banyak banget. For your information teman-teman, saya tadi punya program scholarship incubator ya, saya sudah tunjukkan itu dari 80-an orang, 15 orangnya tuh berniat untuk PhD. Nah, jadi hampir sepertiganya kurang lebih ya, itu berminat untuk PhD. Jadi ya sudah 2022 akhir ya, menuju ke 2023, yuk kita garap PhD, begitu ya. Jadi hari ini saya akan coba jelaskan, saya dan Mbak Dian ya, speakernya tetap Mbak Dian, saya cuma menjelaskan dari segi transforminya. Kalau teman-teman nanya, programnya kayak gimana, berapa lama, ini maksudnya gimana sih, nggak pakai riset proposal, terus ini banyak yang pertanyaan dijamin atau enggak, dan sebagainya. Gitu ya, jadi mungkin hari ini akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Baik, silahkan boleh di next, biar aku bacakan dulu tata tertibnya. Oh, seperti biasa, kita tadi sudah buka Zoom-nya, kemudian, nah, tim aku sudah ngasih tahu di kolom chat ya, jadi boleh dicek Bapak Ibu, teman-teman sekalian, please have a look to the link that my team udah kasih di situ. Ya, namanya webinar How to Navigate PhD Preparation Program, ada linknya, kemudian ada kode check-in-nya. Ya, jadi teman-teman bisa mengakses kelas ini langsung beserta slide presentasinya. Ya, bagaimana cara membuat akunnya silahkan dilihat. Ya, sudah diberitahu semua. Kode check-in hari ini adalah 193911. 193911. Gitu ya. Jadi yang nggak datang hari ini nggak bisa check-in begitu. Baik. Next. Right. Kita mulai saja langsung untuk tahu siapa Mbak Dian, biar nanti Mbak Dian bisa jelasin ya tentang background S1, S2, mungkin bahkan dari D3-nya. Sebelumnya, ini 11:11, kita tunggu mungkin beberapa teman lagi. Tadi ada yang jawab pertanyaanku, Mas Abdurrahman Utomo. Katanya, yes, clear, Alhamdulillah, fine. Mas Abdurrahman, kalau boleh tahu, mungkin boleh open mic sebentar. Mas Abdurrahman tuh bidang ilmunya apa, dan rencana kalau boleh mimpi-mimpi sedikit mau ke negara mana begitu. Oh, oke, tes. Tes. Jelas ya. Jelas sekali. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Devani dan Mbak Dian. Saya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Tomo. Usia sudah lumayan lah, 43. Cuma masih ada mimpi untuk dapat S3 PhD. Sebelumnya saya sudah berkelana juga ke negeri Turki itu. Cuma karena memang apa namanya dulu pernah dijanjikan, tapi ini kan lewat agensi, jadi terkatung-katung selama 6 bulan di sana. LOE-nya nggak terbit, yang akhirnya saya pulang. Sebenarnya sudah ada satu yang terbit, cuma karena memang jauh di luar Istanbul, jadi saya tidak tidak ambil. Tapi bukan hanya Turki aja, saya juga buka kesempatan ke negara lain yang bisa meningkatkan keilmuan saya. Tapi karena memang saya tertarik di bidang riset penelitian dalam pendidikan. Saya juga sudah buat sedikit coret-coretan proposal disertasi. Kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya saya juga sudah
coba di Malaysia, diterima juga di USIM, cuma karena nggak ada beasiswa jadi saya Baik, mengundurkan diri. Itu kalau boleh tahu di Turki rencana S3. Iya, betul. Oh, kemudian S3. dibantu sama agent ceritanya Iya, gitu. betul. Agent dari Turki langsung. Dia katanya tinggal di sana, tapi setelah saya tiba di sana, tapi nggak ada orangnya. Orang Jadi, Indonesia ya atau orang orang? Indonesia, betul. Orang Oh, Indonesia, okay. Right. How betul. much you have paid kalau boleh tahu? 45 million. Oh, 45 okay. million, but 3.000 I dolar. paid half, but fortunately, thanks God, God gave me the way to solve Iya. that. She gave me again my money, so I Ya, didn't ya, lost at all. at all ya, right. Yeah, Thank God ya, masih beruntung. yeah, yes, yes. Baik. Kalau boleh tahu pendidikannya tuh risetnya di bagian mananya, Mas Abdurrahman? Di bidang pendidikan, leadership, education. Educational leadership. Ya, I betul, see. Oke, baik. Right. betul. Terima kasih banyak. Ya, 43 sama-sama. tahun, kemudian bidang ilmunya educational leadership, kemudian pernah mencoba jalan ke Turki begitu ya. Kalau boleh Pernah tahu S2-nya dari mana? di sekolah pasca sarjana UHAMKA. UHAMKA. Baik. Ya, UHAMKA yang di Klender atau yang di di selatan? Warung Buncit, Di Jakarta Warung Selatan. Buncit. Ya, Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Abdurrahman. Tahu ya, Transmedia dari mana by the way? IG. Dari IG. Baik, baik. Siap. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sesinya membantu. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Siap, siap. Terima Boleh kasih. satu. Terima kasih banyak. Satu lagi boleh dari perempuan mungkin ya. Zahrul Basimah. Bisa open mic atau lagi di jalan atau lagi ada keperluan lain boleh kembali. Nggak bisa, biar aku cari yang lain. Laila deh, Zahrul nggak nyautin. Laila. Halo Laila. Masih mute mungkin Laila. Karena Laila udah open cam. Nah, siap. Oke, halo. Halo. Saya Laila Kistina. Saat ini saya kerja di Kejaksaan RI sebagai jaksa. Tertarik sama programnya Transformi karena kemarin cukup kesulitan. Kayak saya belum pernah mencoba ya sebenarnya gitu. Ini tahun 2023 ini targetnya adalah cobain dulu gitu, intinya kayak gitu. Jadi cobain dulu ya. hashtag cobain dulu intinya Iya. gitu. Sekarang sih lagi mencoba bikin proposal sih, cuman memang karena belum punya pengalaman sebelumnya, jadi agak cukup bingung gitu ya, maksudnya cara cocokin sama universitasnya gimana dan lain-lain, cukup los lah ibaratnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tertarik banget sama program ini. Mbak Laila kalau boleh tahu berarti background-nya hukum. Iya, betul. S2-nya dari mana? S2-nya dari UGM. Oke. Baru sih 2020 kemarin. Saat ini bertugas di Kejaksaan Jakarta mana tuh? Oh, saya di Bangka Belitung, jauh. Oh, jauh. Saya suka ngajar di Pusdiklat Kejaksaan yang di Ragunan. Jadi kalau teman-teman mau jadi jaksa, teman-teman mau jadi jaksa itu harus ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, saya sudah 2 tahun berturut-turut ngajarin tuh calon-calon jaksa ya. Siap. Siap Mbak Laila. Jadi ada. Gimana kayaknya delay nih suaranya. Awalnya udah ini sih karena mencoba mau lihat kemampuannya berapa. Alhamdulillah tahun lalu udah dicoba 6,5, tapi kalau nggak salah buat LPDP itu 7 ya kalau nggak salah. Kalau S3 ya. Ya, kalau S3 LPDP 7. Ada rencana negara mana gitu yang ingin disasar? Nah, itu pengen banget ke Belanda atau Australia sih, karena pembimbing saya dulu tesisnya di Monash, Australia itu sih antara. Jadi penasaran kalau misalnya
Kalau ke negara itu, kalau setahu saya sekarang kan memang harus pakai proposal riset ya gitu. Atau kayak gimana nih, pengen Iya, cari tahu iya, lebih iya, banyak. iya, iya. Saya juga dari zaman dulu taunya tuh pakai proposal riset ya, makanya Oke, kita oke, coba lihat oke. ya. Baik, kalau Australia tuh salah satu law terbaiknya tuh di University of Melbourne, ya. Oh, yang Oh, orang-orang oke. OJK tuh, iya, dia top top 9 di dunia, ya, Faculty of Law-nya. Baik, Mbak Laila, terima kasih banyak. Hopefully transfernya bisa bantuin ya. Terima Siap. kasih sudah bergabung. Oke, teman-teman, kita sudah lihat background-nya banyak bervariasi nih, Mbak Dian nih. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat sore waktu Sydney. Iya, betul. Halo, Selamat sore Mbak Deva. halo. Yes, Halo, ya bisa dengar sekarang suaraku? sekarang sudah jam 3, Iya, 3:19. beda 4 jam kita nih ya. Kita beda Iya, 4 betul. jam. Siap lagi Betul. menuju ke summer berarti ya, Mbak? Udah summer Mbak, panas Udah banget. summer, waduh. Katanya kan Australia tuh melawan arah mata angin begitu ya, di mana-mana lagi winter Christmas begitu, dia itu summer Christmasnya ya. Jadi menarik Betul. teman-teman ya, kita beda waktu 4 jam dengan Australia saat ini. Mbak Dian lebih dulu, tapi sudah mau menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Mbak Dian. Mbak Dian, Sama-sama. semoga sehat. Baru sampai di Australia sekitar bulan apa sih, Juni ya? Mei kemarin. Mei, Juni, Mei 2022 ya. Ya. Jadi sudah settle down 6 bulan lebih lah ya. Iya, Mudah-mudahan betul. sudah menjalani rutinitas yang udah stabil lah gitu ya. Sudah. Sudah melihat banyak orang Indonesia di Sydney ya. Lumayan banyak. Lumayan banyak ya, bisa mendengar suara bahasa Indonesia setiap beberapa meter begitu ya. Baik. Betul. Katanya begitu soalnya. Siap Mbak Dian banyak banget yang kepo ya, yang saya pun kadang nggak bisa jawab pertanyaannya kayak macam gimana caranya kalau nggak pakai proposal. Aku tahu sih kemarin sudah sempat webinar tahun lalu ya, cuman kan dirimu yang sudah nyata mengalami langsung begitu proses ini, dan dirimu selalu bilang ke aku, pokoknya Mbak, kalau proses ini diikutin dengan benar sesuai dengan yang kita rekomendasikan, ya saya bisa jamin begitu ya, pasti keterima dalam waktu ya less than 4 months lah begitu. Nah, itu yang bikin teman-teman semua penasaran. Maka sebelum kita mulai sesi kita di minggu depan, yang pertama, sekarang kita jelasin dulu deh gitu. Ini apa sih yang mau kita sajikan nih dari program kita ini? Silakan Mbak Dian. Oke, saya langsung share screen dulu ya. Oke, Ya. jadi teman-teman, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya adalah seorang bidan ya teman-teman sebenarnya begitu. Tapi untuk saat ini saya adalah seorang PhD student di University of New South Wales di Australia. Jadi background saya itu kurang lebih juga mixture of everything, sama seperti Mbak Deva ya gitu. Itulah kenapa pada saat tahun lalu pada saat kita ketemu kita langsung ngobrolnya langsung banyak begitu loh, langsung klik aja gitu. Nah jadi itu ya. Nah jadi sebentar saya coba dulu untuk go ahead. Oke. Nah di sini yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengapa tidak perlu proposal riset, dan juga silabusnya itu apa saja, kemudian jadwal mingguan untuk apply di program PhD 2023, dan juga Q&A dengan saya dan juga dengan Mbak Deva ya. Jadi teman-teman nanti seandainya ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat, nanti akan saya jawab begitu ya. Oke, sekarang kita perkenalan dulu. Nama saya adalah Dian Anggraini. Saya adalah seorang bidan, co-founder, educator, content creator, dan juga saya adalah PhD student. Jadi memang ya agak sedikit ini ya, compact begitu. Nah, tapi yang perlu teman-teman tahu di sini bahwa dulu saya berangkatnya itu dari D3 Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Malang, program studi kebidanan Jember. Jadi ya bisa teman-teman tahu ya, saya benar-benar dari daerah sekali yang there is like really hard to get like internet connection gitu waktu pada saat itu di rumah saya ya, itu seperti itu. Nah tapi ternyata saya benar-benar berterima kasih kepada orang tua saya yang sampai saya itu disekolahkan lagi sampai saya D4 di Poltekkes Kemenkes Malang. Kemudian saya lanjut S2 di Universitas Airlangga, jurusan dari Kesehatan Reproduksi di Fakultas Kedokteran, dan juga saya melanjutkan lagi ke MPhil ya, Master of Philosophy di Western Sydney University. Nah, jadi
masternya 2 kali. Nah, tapi nanti akan saya jelaskan kenapa sih kok bisa master 2 kali begitu ya, what happened gitu. Nah, jadi di sini saya mendapatkan beberapa scholarship ya dan begini teman-teman, saya itu sudah pernah mendaftar LPDP, tapi saya tidak diterima di LPDP sebenarnya begitu. Dan pada saat itu saya mikir, masa iya sih hanya LPDP saja begitu. Itu adalah pikiran anak desa yang saya sangat-sangat ibaratnya saya sangat praktikal. Saya cuma mikir there must be a way. Modelnya seperti itu. Nah, akhirnya pada saat itu saya melanglang buana ya. Saya trial and error banyak kali. Akhirnya saya mendapatkan beasiswa untuk higher degree research scholarship yang berasal dari Western Sydney University pada tahun 2019 Januari. Nah, menariknya di sini teman-teman, saya itu pada saat itu berangkat sebagai PhD student. Itulah mengapa saya punya 2 master ya. Karena sebenarnya saya sudah MCAS dulu. Dulu saya sudah pernah master, kemudian saya berangkat PhD di sini di Western Sydney University. Tapi pada saat itu kampus saya itu terdampak COVID, teman-teman ya. Terdampak COVID, akhirnya siswa itu yang fundingnya itu banyak, itu di-cut-nya luar biasa banyak, dan akhirnya saya adalah salah satu yang terdampak. Dan pada saat itu choice-nya, karena pada saat itu benar-benar itu sudah ibaratnya emergency ya gitu. Kampus sudah tidak bisa membayar salary saya, akhirnya pada saat itu kita bernegosiasi, gimana kalau seandainya kita luluskan kamu saja dengan MPhil, kemudian kamu masuk lagi ke PhD di kampus yang sama di Western Sydney University begitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya mikir, oh ya udah gitu, nothing tulus juga, cuma 1 tahun gitu kan. Akhirnya saya lulus dengan MPhil begitu. Karena pada saat itu proyek yang saya kerjakan meskipun 1 tahun sudah achieve more than 50%. Nah, pada saat itu saya mendapatkan tawaran lagi dari Western Sydney University untuk melanjutkan PhD, starting again from zero, tapi saya sudah no. Itu dan kemudian saya apply lagi dan saya mendapatkan beasiswa lagi untuk PhD yang kedua, yaitu di University of New South Wales di Australia. Nah, dari sana saya mendapatkan beasiswanya itu yaitu University International Postgraduate Award atau UIPA, dan ini juga issued by university begitu. Dan kemudian saya mendapatkan top-up scholarship juga dari Children Cancer Institute dari Australia. Nah, jadi dari sini teman-teman, kenapa sih kok saya bisa bilang you can get it like in around like 4 months. Karena saya sudah pernah melakukannya 2 kali malah ya gitu. Kalau misalnya hanya 1 kali mungkin saya beruntung, tapi saya sudah 2 kali dan saya dapat begitu loh. Nah, jadi dari sana begitu saya belajar polanya, dan kemudian dari sana itu juga kemarin saya habis membantu salah satu teman saya. Beliau itu salah satu teman online saya sebenarnya dari UNS Solo. Nah, kemudian pada saat itu dia tanya-tanya ke saya, bagaimana sih Mbak caranya gini, dan kemudian saya juga kasih tahu bagaimana email template-nya dan lain-lain. Dan ternyata itu kurang dari 3 bulan dia dapat beasiswa itu di salah satu universitas di Korea, Mbak. Gitu. Jadi wow, it works gitu loh. Jadi pada saat itu okay, let's do something about this gitu. Yang berarti itu bisa begitu loh teman-teman. Ibarat obat nih udah teruji klinis ya. Iya, saya mengujikan diri saya sendiri ibaratnya. Iya. Ibaratnya ini saya sudah trial and error yang sudah sampai saya itu ibaratnya saya mempertaruhkan banyak hal di sini begitu. Bayangkan saja ya, untuk pulang dari PhD, balik ke Indonesia, dan kemudian starting over again everything. Pada saat itu saya sudah bekerja ya, kemudian saya mendapatkan tawaran lagi untuk PhD lagi, dan saya melepas semuanya, saya berangkat lagi. Kalau misalnya nekat ya teman-teman, ibaratnya ini kalau ada pesawat, saya loncat dulu, tapi saya tanpa parasut. Saya mikir nanti ini gimana caranya landingnya begitu. Nah, teman-teman nggak usah seperti itu ya, jangan senekat saya. Jadi saya akan menceritakan nanti bagaimana sih caranya begitu. Jadi saya dan Mbak Deva akan membekali teman-teman parasutnya, jadi landingnya biar smooth, nggak seperti saya kemarin gitu. Benar. Setelah kita punya banyak pengalaman, aku juga gitu ya, setelah gagal, akhirnya kita cari formulanya. Nah, kita buatlah silabusnya ya, kita buatlah lesson plan-nya sampailah supaya teman-teman bisa sama seperti kita tanpa harus berjatuh guling kayak kita dulu gitu. Ya kan ya? Betul. Kalau saya dulu Mbak Deva gitu, saya benar-benar thankful sekali ya, karena pada saat saya jatuh berguling-guling itu saya masih di usia 20-an ya. Jadi kayak saya berpikirnya adalah nothing tulus lah gitu ya, nggak apa-apa lah gitu, jatuh berguling-guling. Ibaratnya kalau masih umur 20 itu kita masih bisa
ya sakit sih gitu, tapi kita masih ibaratnya masih berdirinya tuh masih kuat gitu loh. Jadi ya this kind of stuff. Oke, itu dari saya. Itulah kenapa saya punya 2 master, karena sebenarnya saya lulus dari Western Sydney University ini pada saat itu diluluskan dengan master begitu. Dan kemudian dari sana saya juga daftar lagi ke tempat-tempat lain, dan dari situ sebenarnya saya mendapatkan beberapa tawaran. Tapi saya ngambilnya dari UNSW. Saya mendapatkan tawaran dari University of Melbourne, juga kemudian dari salah satu universitas di Belanda. Tapi kemudian saya memilihnya di sini, di UNSW, karena saya cari yang inilah ya, yang rankingnya paling atas lah ya gitu. Ya. Nah, this kind of stuff. Oke. Nah, sebentar ini saya agak sedikit katrok ya teman-teman, mohon maaf ya. Maklum Bu Bidannya agak sedikit katrok ini. Bentar. Oke. Sip. Nah, Deket. sekarang. Kata Mas Faris, dan deket juga ya Mbak, nggak perlu cari kos lagi katanya gitu. Iya, betul. Nah, jadi ini first PhD saya dari Western Sydney University. Saya berangkat di Januari 2019, dan pada saat itu bagaimana sih journey saya? Saya mendapatkan beasiswa ini, teman-teman, saya juga punya masternya dari Indonesia. Kalau teman-teman ya ada yang tinggalnya di Jakarta, Surabaya, Jogja, it's a luxury. Teman-teman tuh di kota besar ya. Saya tuh dari Bondowoso loh teman-teman. Saya tuh dari kota kecil yang susah sinyal gitu ya. Kalau saya bisa, teman-teman masa sih nggak bisa gitu. Ini apa teman-teman harus pindah dulu Bondowoso baru bisa? Gitu. Yang di sana susah sinyal, nggak ada tempat les bahasa Inggris dan lain-lain begitu kan. Saya belajar bahasa Inggris itu 8 bulan belajarnya otodidak dari YouTube. Jadi so you have a lot of luxury here, oke, dibandingkan dengan saya. Nah, dari sana saya mendaftar itu sekitar 150 pendaftaran di around the world kalau saya bilang. Dan kemudian dari 150, kita mainnya tuh logika saja ya. Dari 150 pendaftaran nggak mungkin dong satu aja nggak nyangkut, ya nggak sih? Nah, dari sana kemudian ini saya 150 application ini selama sekitaran 3 bulan, kurang dari 3 bulan, dan kemudian saya mendapatkan offer itu kurang lebih sekitaran 2 bulanan kalau nggak salah ya waktu itu, di bulan kedua, tapi saya masih tetap apply lagi. Bahkan pada saat saya sudah mendapatkan offer di tangan, saya masih tetap apply lagi. Nah, dari sana kemudian oke, deal 150 saya tutup aplikasi, saya nggak mau apply lagi gitu ya. Kemudian saya accept offernya, dan kemudian baru saya mengurus lain-lainnya, karena jujur pada saat itu saya itu kan anak desa, saya nggak tahu gimana caranya naik pesawat, saya nggak pernah itu namanya naik pesawat ya teman-teman. Jadi saya langsung ke sana, saya hanya membawa visa yang sudah langsung berangkat begitu. Nah, kemudian karena itu saya terdampak pandemi pada saat itu, kemudian PhD-nya ini tidak terlanjutkan ya, meskipun mendapatkan tawaran untuk diselesaikan, tapi I said no already. Akhirnya saya tetap apply lagi, saya melakukan metode yang sama seperti yang saya lakukan kemarin, dan saya apply sekitar 100 lebih pada saat itu, dan itu juga around the world, bahkan Yale saya juga daftar, dan kemudian saya juga sempat mendapatkan tawaran dari Oxford pada saat itu. Tapi akhirnya saya lebih mengambil dari University of New South Wales begitu, dan saya mendapatkan ini karena pada saat itu masih zaman pandemi ya teman-teman. Ini memang agak sedikit struggling kalau zaman pandemi. Ini memang agak lama, sekitaran 6 bulan. Lamanya saja 6 bulan ya teman-teman, bisa dibayangkan, karena yang sebelumnya itu hanya sekitar 3 bulan begitu. Jadi teman-teman juga kenapa pada saat itu kita memformulakan oke, it's around 4 months. It has to be semacam itu. Nah, tapi juga yang harus teman-teman tahu bahwa saya itu modelnya memang nekat orangnya. Nekatnya itu nggak ketulungan, dan saya sangat konsisten, saya sangat disiplin. Nah, itu yang menjadi tugas saya dan Mbak Deva untuk membuat teman-teman itu tetap disiplin, tetap on track. Begitu. Kenapa? Karena memang kemarin itu sempat saya dan Mbak Deva di beberapa webinar yang lalu ada salah satu atau salah dua, saya lupa, ada orang yang bilang, partisipan kita yang bilang, iya Mbak, saya tertolak 1 kali dan saya butuh 2 bulan untuk bangkit lagi. Guys, please don't do that. It doesn't work like that. Ya. Kelamaan. Jadi itu nggak ada yang namanya baper-baperan gitu. Kalau memang gagal ya udah maju lagi gitu loh. Ya memang sakit lah, tapi ya masa terus mau lama-lama gitu. It's not working like that. Nah, modulnya semacam itu. Jadi itulah kenapa nanti akan ada sesi mentorship sama saya dan Mbak Deva, karena untuk memastikan teman-teman itu tidak jatuh dan tumbang di tengah jalan itu. Jadi itu benar-benar kita persiapkan di sana begitu. Oke, itu dari journey saya ya, yang itulah mengapa akhirnya itu lahirlah ide saya dan Mbak Deva untuk oke, let's make something. Kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman begini,
pada saat itu ya sekarang ini saya bekerja di institusi eksternal dari University of New South Wales, namanya Lowy Cancer Research Institute. Nah, di sana saya adalah satu-satunya orang Indonesia. Banyaknya bagaimana? Banyaknya itu dari Cina, kemudian dari UK, kemudian juga dari Bangladesh itu juga ada. Nah, itu mereka juga melalui mekanisme yang sama seperti saya. Nah, tapi kemana orang-orang Indonesia ini? Nah, karena ternyata orang-orang Indonesia itu kurang nekat lah ibaratnya untuk berjalan mencari hal-hal seperti ini begitu. Jadi ayolah ya teman-teman ya, kita bisa kok gitu loh. Kita bisa, masa iya sih kalah sama orang-orang Bangladesh sama India? Come on gitu. Nah, itu jadi seperti ini. Gritnya agak kurang ya orang kita nih ya. Kayaknya Iya, Mbak. banyakan overthinking gitu ya. Aduh, kayaknya capek deh ngeliatinnya. Aku juga gemes banget ya. India dengan PD-nya, aksennya dia tuh pede aja gitu ya. Nah, kita harus bisa lebih kayak gitu harusnya sebenarnya. Karena nggak taunya ternyata pas sudah nyampe di negara orang, kita lebih jauh oke bahasanya, lebih jauh kemampuannya lebih oke, skillnya lebih mumpuni gitu ya. Ya. Oke, iya, betul. Jadi ya memang kita nekat aja sih sebenarnya. Misalnya ditolak ya, the worst thing will happen to you is just only say, just a no as an answer. So, nothing to lose kan gitu. Udah dicoba aja, nggak apa-apa gitu. Saying no gitu, receiving a no as an answer itu juga never hurt us loh ya sebenarnya. Apa sih, itu juga tidak melukai kita secara fisik loh sebenarnya. So, just is fine. Nah, jadi modelnya seperti itu. Oke, nah sekarang dari scholarship coverage itu memang lumayan berbeda dengan ini ya, dengan LPDP ya teman-teman ya. Apa sih yang berbeda? Karena di sini kita memang kalau LPDP itu kan saya nggak terlalu familiar Mbak Deva dengan skemanya kalau LPDP atau AAS. Tapi kalau di sini yang saya dapat 2 kali berturut-turut itu adalah tuition fee ini coverage sampai dengan 3,5 tahun, bahkan bisa di-extend sampai dengan 4 tahun. Kemudian health insurance itu semua di cover. Kemudian salary itu saya dapatnya sekitar 350 juta per tahun. Sekitaran itu. Berarti sebulannya ya hampir 3.000 ya? Iya, hampir 3.000, 27 lah ya, sekitar 27 juta teman-teman, sekitar 27-28 juta sekitaran itu. Kemudian juga ada relocation. Jadi relocation itu maksudnya adalah saya pindah dari Indonesia ke Australia itu dibayarin teman-teman. Jadi saya pada saat saya mendapat 20 juta. Jadi 20 juta itu saya dibayar, itu ya cukup lah untuk bayar pesawat, kemudian kos-kosan di awal-awal dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan keluarga? Nah, ini memang a bit tricky kalau untuk jenis scholarship yang seperti ini karena memang tidak ditanggung. Tapi ya teman-teman, banyaknya kalau teman-teman saya yang membawa keluarga, pasangannya itu juga bekerja begitu. Jadi jangan expect nanti pasangan saya ke sini, pasangan saya nggak ngapa-ngapain. Di sini itu gampang sekali cari kerja teman-teman, beneran gampang sekali cari kerja. Jadi ada yang kerja itu jadi ini aja, jadi waiters aja itu per jamnya bisa sekitar 270.000 Mbak. Itu minimum wages-nya Australia the biggest in the world. Iya, betul. Yes. Jadi itu yang perlu teman-teman consider gitu. Jadi jangan mikir nanti kalau seandainya spouse saya ke sini bersama dengan anak-anak, mereka akan leyeh-leyeh liburan. No, nothing like that teman-teman ya gitu. It's too good to be true. Itu harus berhati-hati. If something too good to be true, itu kadang-kadang it's not real. Ya, it's betul. Not real gitu. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati di sana. Makanya nanti saya dan Mbak Deva juga akan memberikan rambu-rambu supervisor apa yang seperti yang berbahaya, red flag-nya, universitas apa yang ada red flag-nya, skema-skema seperti apa yang ada red flag-nya. Itu nanti akan saya beritahu. Kenapa? Saya sudah pernah kebentok dengan red flag itu sampai benar-benar jatuh terguling-guling teman-teman. Jadi saya sudah benar-benar ibaratnya I know which one is which one, you know what I mean? So jadi itu ya. Nah sekarang dari itu apa saja sih yang akan nanti kita lakukan bersama-sama. Nah nanti memang ada bootcamp-nya ya teman-teman. Jadi ada mulai dari orientasi, bootcamp-nya. Di bootcamp itu maksudnya semacam webinar, tapi itu kelas yang intensif ya, modelnya seperti itu. Dan juga ada mentorship. Mentorship-nya dengan saya dan Mbak Deva langsung begitu. Jadi karena untuk PhD ini lebih ini a bit tricky gitu. Jadi memang ini akan dihandle saya dan Mbak Deva langsung begitu. Kami berdua akan bertugas menjadi guidance dan juga bisa dibilang juru sorak juga, dan juga bisa dibilang mungkin kalau teman-teman
malas-malasan kami berdua kan, oke, why? Penjaga semangat gitu ya, penjaga semangat supaya semangat naik turun mau wajar, tapi kita terus ngejaga semangatnya gitu ya. Betul, betul. Nah, kemudian orientasi dan bootcamp-nya ini dilaksanakannya sangat-sangat terbatas. Ini hanya 1 bulan lebih, hanya sekitar 5 minggu, teman-teman. Jadi memang teman-teman itu harus benar-benar hadir di sana and make sure you are there. Karena kalau nggak di sana, dan kemudian, kok saya nggak lolos sih ya sampai dengan ini 4 bulan. Lah, we need to see gitu, apakah ada di sana, apakah orientasinya di sana, apakah bootcamp-nya teman-teman hadir, apakah tas-tasnya dilakukan. Karena kalau tidak, what's for? Nah, itu modelnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa dengan mendaftar, membayar saja untuk program ini dan kemudian pasti lolos. Karena Mbak Dian dan Mbak Deva akan melakukannya. No, you have to do it yourself, guys. Gitu loh. Karena Jadi, kita bukan dukun ya. iya, betul. Jadi ibaratnya ya teman-teman, ini adalah medan perang. Tugas kami di sini adalah memastikan kami mempersenjatai teman-teman semuanya. Jadi nggak masuk medan perang ini dengan ibaratnya nggak ada apa-apa. Seperti saya dulu, saya masuk medan perang itu saya hanya bawa diri. Ya, saya mati berkali-kali lah dulu ya gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan di sini. Nah, kemudian juga pasti nanti ada mentorship. Mentorship ini dilakukan berkala karena nanti teman-teman itu harus apply at least ya minimal sekitar 75 application. Jadi itulah kenapa harus ada mentorship, karena di sini kita nggak mau selesai dari bootcamp teman-teman selesai, bye. No, it's not like that. We have to make sure that you do your task gitu loh. Nah, ini kalau saya modelnya memang rada-rada ini ya, rada-rada strict ya gitu. Karena kalau tanpa disiplin it wouldn't work gitu loh. Karena di sini tugas saya adalah to make sure that you get what you want gitu loh. Dan Anda juga harus ada di sana gitu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan mentorship-nya? Ini akan dilaksanakan berkala selama Februari dan April 2023. Jadi nanti setiap orang akan ada sesinya sendiri-sendiri dengan saya dan Mbak Deva, dan juga ada sesi grupnya, begitu. Jadi ini benar-benar kami awasi dengan ketat ya. Nah, kemudian selama jangka waktu mentorship, peserta memiliki target untuk melamar ke supervisor sesuai dengan teori dan cara yang sudah kita sepakati, begitu. Dan juga peserta wajib melaksanakan homework dan disiplin dalam mentorship untuk mencapai target yang diterima untuk diterima di satu program PhD dalam waktu 4 bulan. Dan ini kalau untuk pembayaran nanti bisa langsung ke Mbak Deva ya, itu bisa dicicil selama 2 kali begitu. Nah, kalau saya sempat bilang gini ke Mbak Deva, kenapa sih nggak bikin program ini dulu? Saya tuh juga pengen loh diginiin gitu kan. Soalnya saya ibaratnya dulu itu saya benar-benar maju sendirian, anak desa nggak tahu apa-apa, dan saya benar-benar trial and error myself, everything gitu. Dan saya benar-benar membutuhkan orang-orang yang bisa meng-guidance saya pada saat itu seperti ini, tapi itu masih belum ada. Itulah kenapa saya protes ke Mbak Deva, Mbak, kenapa nggak dari dulu, Mbak? Gitu, aku udah masuk ini Mbak 2 kali baru dibikin. Salah deh nih. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, sekarang untuk kontennya sendiri apa saja. Nah, sekarang yang pertama itu kita akan membahas tentang program detailnya, goals and condition-nya, time and syllabi, and also program delivery, dan juga trainernya. Oke, nah ini ya program detailsnya. Jadi untuk bootcamp itu kita akan laksanakan 5 minggu, dan itu setiap minggu 1 kali. Kenapa kok setiap minggu 1 kali, Mbak? Kenapa nggak setiap hari? Mabok teman-teman kalau setiap hari ya. Jadi memang ini kita desain untuk 1 minggu 1 kali saja, agar ilmunya itu biar masuk banget, dan kemudian teman-teman juga bisa melakukan homework-nya. Karena homework-nya itu lumayan menyita space dalam otak kita begitu. Workshopnya, bootcamp-nya itu dalam setiap sesi sekitar 2 sampai dengan 2,5 jam. Begitu. Nah, sekarang teman-teman pasti ada yang bilang, "Tapi Mbak, aku itu sambil kerja." Oke, saya akan bilang, teman-teman, saya dulu juga sambil kerja. Saya dulu dosen ya, teman-teman. Dulu saya itu dosen. Dulu saya dosen, saya bekerja full time, dan saya juga punya bisnis saya sendiri, dan pada saat itu pun saya masih melakukan banyak hal. So, there's no excuse ya. Oke. Sekarang mentorship-nya bagaimana? Jadi setelah bootcamp ini selesai ya teman-teman, kita akan melakukan mentorship. Nah, mentorship-nya itu ada 2 kali one-to-one session dengan saya dan Mbak Deva, sekitar hanya 15 menit per session. Cukup nggak Mbak 15 menit? Sangat cukup sekali begitu. Nah, kemudian juga ada 2 grup coaching. Nah, grup coaching ini maksudnya ini biasanya akan kami kelompokkan teman-teman berdasarkan negaranya, atau bisa jadi berdasarkan dari peminatannya nanti ya begitu. Nah, ini nanti akan dibuat 1 jam per grupnya begitu.
Dari sini juga teman-teman akan belajar dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain sampai mana begitu. Karena kalau misalnya tidak begitu, kadang-kadang akan mudah ini ya, rontok di tengah jalan. Itu yang paling saya takutkan sebenarnya. Jangan sampai ada kata-kata rontok ini gitu. If you really want to achieve it, do it properly gitu loh. Karena kalau misalnya enggak, ya gitu. Biasanya juga hasilnya juga bisa kita prediksi nggak dapat begitu. Nah, sekarang timeline-nya begini ya teman-teman. Jadi untuk orientasi ini nanti sekitaran bulan minggu depan, kemudian juga ada bootcamp 1, exploring scholarship for doctoral. Di sini saya akan menjelaskan banyak hal mengenai potensi dari scholarship. Jadi yang kalau teman-teman selama ini taunya scholarship itu adanya hanya dari LPDP, AAS, Chevening, itu saya nanti akan membuka wawasan teman-teman bahwa beasiswa itu more than that, itu banyak sekali. Itulah kenapa saya bisa apply itu sampai 150 application dalam waktu 3 bulan, karena memang sebanyak itu aplikasinya, kemudian pengumumannya itu banyak sekali. Itu hanya di mana kita harus menemukan itu begitu. Nah, itu yang bootcamp 1, kemudian untuk bootcamp 2 find your supervisor. Jadi supervisor, bagaimana sih cara mencari supervisor yang aman? Lab-lab mana saja sih yang aman, dan bagaimana caranya untuk saya tahu bahwa I want this supervisor, dan juga nanti akan saya ajarkan bagaimana cara meng-email mereka, bagaimana cara membuat CV, bagaimana cara membuat motivation letter. Nanti akan ada template-nya, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan field-nya teman-teman sendiri. Begitu. Nah, bagaimana dengan bootcamp 3? Nah, di sini kita akan membangun juga LinkedIn-nya dan portofolionya bersama. Karena pada saat kita akan apply di tempat-tempat seperti ini ya, mereka akan melihat itu bukan hanya dari CV kita, tapi mereka juga akan melihat LinkedIn kita. Mereka akan melihat bagaimana personal branding kita. Itu ada daya jualnya ya. Nah, kemudian di bootcamp keempat ini berarti teman-teman sudah siap dengan semua hal yang dibutuhkan. Teman-teman sudah tahu tempatnya di mana untuk mencari scholarship-nya itu, dan kemudian teman-teman sudah tahu supervisor mana yang bisa nanti disasar. Teman-teman sudah tahu CV-nya sudah dibuat, kemudian lain-lainnya ya, cover letter sudah dibuat, bahkan badan emailnya itu sudah dibuat, LinkedIn sudah siap, dan baru nanti kita bersama akan apply 1 atau 2 pada sesi itu bersama. Nah, dari sana baru itu bisa kita lepas teman-teman. Jadi nanti di sebulan ke depan ya, itu teman-teman akan kita lepas benar, dan teman-teman harus apply every single day 1. Gitu. Wah, kayaknya too much intense ya, enggak juga, baru cuma 1. Saya dulu kalau apply 3 kok. Karena saya sudah pro ya ibaratnya. Saya sudah nggak baperan gitu. Nah, bagaimana nanti juga akan saya jelaskan bagaimana kita itu biar nggak baperan mentalitas kita. Dan kemudian ya maksudnya begini, kalau setiap hari dapat rejection ya teman-teman, itu saya sudah biasa banget saya di-reject gitu rasanya. Rasanya setiap hari email rejection itu banyak sekali gitu. Ya bayangkan saja dari 150 saya dapatnya at least saya diterima sekitaran 5 atau 6 lah ya. Berarti kan sisanya saya di-reject dong gitu kan. Nah, di sana tuh saya akan membangun akan banyak sharing juga bagaimana cara overcome this rejection begitu loh, this kind of stuff. It's fine. Rejection doesn't mean that you are bad. It's just like you have to try one more time or 2 or 3 gitu. Or 1,000 ya. Or 1,000 it's fine gitu loh. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada saat sudah itu baru nanti akan ada mentorship one-to-one session dengan saya dan Mbak Deva, ataupun nanti juga akan ada grup ya, grup coaching begitu. Nanti akan sharing antar sesama partisipan begitu. Nah, sekarang requirement and goal-nya. Jadi memang overall saya butuh teman-teman yang at least 6.5 lah ya. Nah, misalnya bagaimana Mbak kalau seandainya saya di ini yang lain, di universitas yang lain begitu kan, ini memang berbeda, memang ini it's a bit tricky. Contohnya kalau misalnya saya ke UNSW ya kemarin saya nggak pakai ini, saya sudah nggak pakai IELTS karena degree saya yang sebelumnya saya sudah di sini kan. Nah, tapi kalau seandainya saya kemarin kan ditawarkan di Oxford ya, nah itu juga salah satu alasan kenapa saya agak malas masuk Oxford, karena saya diminta IELTS. Just that simple gitu. Karena diminta IELTS udah males gitu, udah ngambil UNSW aja gitu akhirnya. Nah, itu modelnya seperti itu. Jadi paling tidak 6,5. Nah, bagaimana dengan jurusan-jurusan tertentu? Contohnya law ya. Law itu biasanya dimintanya lebih tinggi. Ini bukan requirement-nya ini ya, bukan requirement dari LPDP, bukan beasiswa, tapi ini adalah requirement dari
fakultasnya sendiri. Rata-rata yang saya tahu, law itu mintanya di atas 7. Bisa 7,5, bahkan ada yang 8. Begitu. Jadi ini teman-teman agak tricky ya untuk ini. Nah, tapi ini juga ada juga bisa dinego loh, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara nego kalau IELTS-nya itu nggak lolos, nanti bisa penyesuaian bahasa dulu di sini sekitaran 2 bulan 3 bulan. Jadi nggak perlu tes IELTS begitu. Nah, this kind of stuff gitu loh. Nah, begitu. Nah, sekarang tapi ini nanti juga akan tergantung dari bagaimana teman-teman itu membahasakan. Karena kalau saya adalah tipe saya adalah I will just say what I want. Otherwise, ya gimana orang-orang bisa tahu ya gitu kita maunya apa kalau kita nggak ngomong. Kalau saya selalu ngomong gitu. Nah, kemudian yang requirement dan goal yang kedua adalah kita membutuhkan teman-teman itu untuk benar-benar datang di bootcamp dan mentorship. Karena kalau misalnya nggak datang, itu pasti beratnya di kita. Beratnya di mentornya, saya dan Mbak Deva. Kenapa? Karena pasti ketinggalan banyak hal begitu. Nah, nanti akan saya ajarkan right mindset-nya, failure-nya, di mana gimana caranya biar nggak baper dan lain sebagainya. Dan juga akan saya ajarkan universities and funding list. Jadi setiap university memang punya funding tertentu yang nanti akan saya ajarkan. Dan kemudian mapping your supervisor, bagaimana cara mencari supervisor yang green flag. Jangan sampai mendapatkan supervisor yang red flag ya teman-teman, karena memang banyak sekali supervisor red flag. Salah satunya adalah saya punya salah satu teman yang pada saat ini Mbak Deva, dia itu sedang dalam proses untuk mensu supervisornya, untuk menuntut supervisornya secara hukum. This kind of stuff. Jangan sampai ini terjadi ya gitu. Nah, nanti ini akan kita ajarkan juga, dan juga create your portfolio, dan juga apply-nya harus setiap hari gitu. Itu gimana pun caranya ya teman-teman harus apply setiap hari. Itu harus benar-benar ibaratnya komitmen ya. Komitmennya harus tinggi sekali, karena kalau tidak begitu, kalau misalnya teman-teman itu bolong 1 hari, pasti nanti akan banyak bolongnya lagi ke depan. Jadi itu mentalitas saya. Saya selama ini selalu begini. Saya misalnya dulu waktu masih jadi dosen ya teman-teman, secapek apapun saya pulang jam 11 malam dari kampus saya, sudah ngantuk-ngantuk, lapar dan lain sebagainya, saya masih buka laptop dan saya masih apply. Karena kalau nggak gitu, pasti nanti besok-besoknya saya akan membuat excuse lagi. Oh, I'm tired today. No, it doesn't work like that. Untuk mencapai kesuksesan ya teman-teman, itu memang dibutuhkan konsistensi yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya orang gitu melihat saya, you're lucky. It's not. Ya. I work really really hard for this gitu loh. Dan dari sana itu saya bertemu jadi work hard, dan saya bertemu dengan momentum, and that's how I get gitu. Ya, gitu ya. Oke, nah sekarang juga yang bagaimana yang goal yang ketiga, reach and goal-nya apply to 75 supervisor within 3 months. Ini minimal ya. Jadi apply-nya tuh 1 supervisor per day via email. Karena nanti kan akan kita ajarkan bagaimana cara meng-approach-nya beliau. Jadi ini emailnya pun tidak sama untuk setiap universitas dan setiap departemen. Ini akan berbeda, harus disesuaikan begitu. Nah, nanti juga akan ada konsultasi dengan saya dan Mbak Deva setiap bulan, dan juga dengan hal tersebut di atas ya, saya harapkan memang di akhir dari program ini teman-teman at least sudah dapat 1. Siap. Nah, kalau misalnya bayangkan saja ya, dari 75 nggak mungkin lah nggak dapat 1 aja ya, gitu kan. Jadi ya memang ini benar-benar teman-teman juga harus nekatnya harus luar biasa begitu. Ya. Siap. Mbak Dian, sebelum lanjut ada yang banyak tanya di kolom chat, aku boleh bacain ya? Boleh. Satu dulu dari, ini banyak banget yang dari Poltekkes juga, ternyata ada Kak Almira, hai, sama-sama Poltekkes Kemenkes, Kak Trihandayani, halo, sama-sama Poltekkes Kemenkes juga ya, terkenal nih jadinya Poltekkes Kemenkes. Kak Nur Afiati dulu, Kak Nur Afiati tanya, Kak berarti setelah S2 dalam negeri memang langsung niat PhD ya? Saya rada galau sebenarnya karena S2 saya online. Tapi kalau PhD saya sudah coba cari-cari untuk bidang minat saya, tobacco control, cukup banyak peluang. Saya tertarik ke US, saya juga sudah baca requirement-nya, nggak diminta research proposal. Apakah jika di requirement tersebut tidak mempersyaratkan hal tersebut, berarti memang nggak perlu research proposal? Silahkan. Apakah udah niatin dari masih S2, harus langsung PhD atau Iya. gimana?
Betul. Jadi saya memang pengen kuliah ke luar negeri itu dari dulu ya teman-teman, dari zaman saya SMA. Tapi karena saya anak desa, how can I get it gitu. Jadi baru bisa ibaratnya waktu itu saya sudah gabut ya ibaratnya. Jadi mau lulus S2 itu pada saat itu sudah settle. Settle-nya itu adalah saya pekerjaan sudah oke, bisnis saya sudah oke gitu. Tapi pada saat itu saya sudah mikir, oke, just it, what's next gitu loh. Jadi masa saya cuma mikirnya, masa gini doang gitu ya. Itu kan masih muda sekali waktu itu saya teman-teman, saya masih umur 27, 26, 27. Jadi masih muda sekali. Jadi memang masih agak-agak ini ya, urat ininya masih tebal. Ya, ya. Jadi niatnya dari awal. Nah, kalau katanya di tempat yang dia mau tuju di US nggak diminta research proposal, berarti memang nggak diminta. Ya memang enggak ya. Banyaknya itu memang kalau dari luar itu memang tidak diminta, Mbak. Jadi banyaknya itu malah kalau saya approach-nya malah ada project nggak gitu. Nah nanti itu pada saat ini jadi saya kalau apply saya nggak pernah pakai proposal sama sekali. Jadi saya langsung nanya ada proposal ada project nggak gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang ada project, one day itu pernah ada yang bilang oh ya udah dibikin aja singkat hanya untuk requirement ke university. Bukan dilihat sama mereka karena at the end of the day pada saat masuk nanti juga bakal dirombak udahlah gitu. Jadi santai aja ya. gitu. Iya, jadi buang-buang energi ya kalau gitu ya. Iya. Betul. Nah, kemudian juga yang kedua adalah ini juga Mbak, apa namanya, di PhD saya malah di UNSW ya, saya malah nggak bikin riset proposal karena supervisor saya yang bikin. Saya tinggal copy paste dan di print, di scan, kemudian dibuat PDF dan kemudian dikirim ke university untuk proses pendaftaran. Dan pada saya sampai sini itu diubah lagi, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena at the end of the day itu modelnya gini, kalau orang-orang mikirnya PhD is everything is the end goal. No, PhD itu baru jalan awal itu gitu loh. Yang penting itu adalah skill-skillnya kita dapat dan lain-lainnya kita dapat. Apa yang kita mau skillnya itu kita dapat. Nah nanti itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita mau ke depannya. Jadi jangan berpikiran oh kalau PhD itu adalah end goal of my education. No, it's not gitu loh. Jadi itu yang harus teman-teman tahu. Ya. Ini Faris ada bilang jadi cuci mobil tadi ya mungkin ya di Australia ya banyak kerjaan. Kemudian Abdurrahman Utomo, I had ever tried also to Canterbury University, New Zealand, but denied by the form of proposal. I never known the way to touch his professor hat. Hehehe. Nanti makanya kita ajarin ya. Ini New Zealand juga teman saya baru saja juga mendapat musibah supervisor dipecat ya dari kampus ya. Saya juga baru dengar ini ada dosen dipecat ya, saya pikir bakal pindah, ternyata udah dia retired gitu. Saya pikir dosennya bakal dipindah ke kampus lain, dia retire, jadi dia harus buy. Untungnya sudah ada profesor yang mau terima dia di Sydney begitu ya. Kak Zahrul, apakah program ini juga bisa untuk master by research? Ini memang kita spesifik di PhD, ya. Kalau mau master by research boleh ikutan yang scholarship incubator. Ya, cara-caranya mirip, serupa. Bedanya kalau master tuh kan mirip sih sebenarnya, juga ada grants ya. Ya sih sebenarnya. Cuman judulnya aja kita pakainya PhD program nih ya. Jadi however takutnya teman-teman beda-beda goal begitu ya. Tapi kurang lebih kalau mau ikutan yang master kita punya yang scholarship incubator yang setahun tuh. Lama banget tuh ya. Kak Almira, how about ResearchGate, Kak? Tadi mungkin link-link yang di ini ya, yang Mbak Dian bilang tentang apa, nyari-nyari profesor ya, nyari calon supervisor ya, ResearchGate, what do you think? Saya nggak pernah sih pakai ResearchGate, Mbak. Tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Iya, it never hurts you to try. Iya, nggak ada ininya ya, nggak ada dosanya ya. Kemudian penyesuaian bahasa yang tadi Mbak Dian bilang yang nggak pakai IELTS, apakah pakai biaya sendiri, Mbak? Yang saya nggak pakai IELTS-nya itu karena saya masternya sudah di sini sebelumnya. Ya. Jadi saya nggak pakai IELTS. Kan Ibu tadi bilang, tapi bisa dibantu, kita bisa kasih tahu caranya supaya iya. Selain bahasa. Ya, jadi itu tergantung. Nah, ini juga ya teman-teman negosiasinya bagaimana begitu loh. Kalau saya bisa bilang adalah if you ask, mostly you will get it. Gitu. Tapi yang saya tahu teman saya itu ada kemarin ya, itu dia bayar sendiri sih. Tapi kalau misalnya harusnya kalau misalnya teman-teman itu bisa bernegosiasi itu harusnya bisa dibayarin. Karena tuh itu semua tergantung in how you communicate that gitu loh. Yeah. Nah, jadi kalau saya membayar ya kemarin teman saya itu dia 3 bulan kalau nggak salah ya itu sekitaran 30 juta. Ya, 3 bulan 30 juta kalau di luar sih murah banget teman-teman ya.
tadi aku setuju banget sama Mbak Dian ya, if you never ask, you never know gitu ya. Aku juga gitu, semoga segala sesuatu tuh bisa dikomunikasiin ya. Karena dana risetnya si profesornya juga gede banget begitu ya. Ya, Jadi gitu betul. Mbak Alfiana ya. Kak Trihandayani, Mbak Dian izin bertanya, jika sudah mendapatkan research project dan calon pembimbing, bagaimana cara mendapatkan beasiswanya? Alhamdulillah calon pembimbing minta saya untuk mendapatkan beasiswanya saja. Oh, ini berarti yang bukan dari supervisor nih. Dia udah Wah, dapat ini project-nya. bisa saya bilang ini agak sedikit ini ya, agak sedikit ibaratnya kalau misalnya Mbak ini mau ngedating ya, misalnya dating aja ya gitu. Ini cuman pengen dating tapi nggak pengen married. I see. Banyak ya katanya gitu ya, di Belanda juga banyak ya. Jadi Saya sudah pernah ini. Ya, apalagi dia tahu katanya Indonesia tuh banyak duitnya LPDP gitu ya. Bahkan yang 3 tahun jadi diperpanjang jadi 4 tahun, aku juga dengar-dengar kayak gitu ya. Itu jawabannya Kak Tri ya. Jadi ini ibaratnya calon supervisor Anda mau dating aja, nggak mau merit gitu. Jadi cukup menjawab itu ya, kurang lebih ya. Siap. Terima kasih Kak, teman-teman semua yang sudah bertanya. Nanti Kak Faris, atau boleh sekarang aja kali Kak Faris ya, kasihan dari tadi udah angkat tangan. Kak Faris silahkan mau open mic apa, mau tanya apa ke Mbak Dian. Ya, terima kasih. Ini bagaimana ngatur waktunya, bisa nge-apply 100 aplikasi dalam 3 bulan. Kemudian kan PSI itu kan spesifik ya, dia lowongannya benar-benar spesifik. Nah, kita kan kayaknya kalau misalkan menurut saya ya, menurut pengamatan saya, kayaknya kurang realistis, soalnya yang cocok dengan bidang saya, background saya itu kan nggak banyak gitu. Kalau misalkan kita apply semua tanpa bidang mungkin bisa lah 75, tapi ini kan nggak. Itu gimana tuh? Jadi beneran yang di-apply itu bukan lowongan, berarti supervisor saya target gitu ya? Bukan lowongan PhD gitu kan? Karena kalau lowongan PhD nggak mungkin 75 deh, karena kan itu kan spesifik sekali mereka mintanya. Siap. Saya juga baik. dulu gitu ya berpikiran, gitu ya. Emang sebanyak itukah ya dana risetnya para profesor? Tapi kita dengar, coba silakan Mbak Dian. Ya, at least dari yang tadi dibilang tidak mungkin itu saya sudah mendapatkan 2 kali. So, that's the answer. Dan itu spesifik ya? Spesifik. Jadi nggak kayak asal ngeblas gitu kan ya, tapi spesifik. Iya. Jadi boleh dibilang Mas Faris, kita punya kayak udah ada bank gitunya ya, apa ya, kayak kita sudah kumpulin platform-platform mana saja. Mbak Dian sih yang ngumpulin, bukan saya ya, karena itu pengalamannya beliau dulu berbulan-bulan mungkin ya, sama seperti saya juga dulu nyari info beasiswa berbulan-bulan, dan ternyata it paid off ya. Jadi mungkin sama kita berbulan-bulan, akhirnya ketika kita bantu orang jadi cuma sebentar gitu ya. Jadi jadi mungkin ini ya Mbak Deva akan saya tambahkan. Nah, ini juga nanti mungkin Mas ini akan makanya nanti akan persamaan persepsi dulu di bagian orientasi. Karena banyaknya kenapa sih kok tadi Mas Faris bilang itu nggak mungkin. Nah, itu nggak mungkin. Nah, hal-hal semacam itu biasanya karena dari goal-nya sendiri dari awal itu mindset-nya sudah sangat ibaratnya masih belum fleksibel. Tapi kalau sudah mindset-nya fleksibel, ibaratnya sudah skill ini yang saya mau, itu sudah bisa sebenarnya. Misalnya seperti saya bidan, tapi memang skill saya yang utama itu kan memang saya proteomik dan juga genomik untuk saat ini ya gitu. Nah, pada saat kalau misalnya saya cuma bilang, pokoknya dulu saya itu banyaknya lebih ke arah ini, antibody production ya gitu. Nah, itu juga kalau saya maunya pada saat itu, oke, saya harus antibody production. Itu juga akan sulit saya di sana. Nah, itu kenapa nanti pada saat orientasi itu nanti akan kita ajarkan bagaimana sih sebenarnya mindset yang benar. Apakah saya harus banget nih di antibody? No. It's not like that. Ya, berarti Mbak, maaf, berarti apply-nya bukan ke vacancy kan ya? Berarti ke supervisor, dan itu berarti kita harus lebih fleksibel untuk membuka area of research-nya gitu. Betul. Jadi memang nanti apply-nya itu ke supervisor-nya sendiri, ada juga ke project-nya, ada juga nanti itu yang apply-nya itu memang mereka sudah memang mereka itu sudah kayak buat pengumuman langsung itu di website mereka. Ada banyak juga yang belum buat pengumuman karena at least more than 50% itu nggak dibuat pengumuman. Nah, makanya kita harus approach begitu. Oh, oke. Berarti yang dibuat pengumuman kan itu kan maksudnya vacancy berarti kan ya, kayak lowongan PhD. Tapi kalau yang nggak ada lowongan, nggak diumumkan, berarti itu langsung ke supervisor-nya gitu ya.
Nah, yang Betul, bisa betul. yang kebanyakan miss itu kita itu berarti kita nge-apply ke yang nggak diiklanin itu kan ya. Itu banyak berarti Betul, kan. betul. Jadi seperti yang saya lakukan ya Mas Faris ya, kemarin itu 2 kali saya tuh mendapatkan project yang tidak yang belum terpublish. Iya. Jadi sebelum project itu terpublish saya sudah dapat duluan. So this is the thing that I want you guys to learn. Jadi banyak sekali project-project itu yang memang tidak di-blast duluan. Nah, jadi kita harus benar-benar approach mereka. Itu juga harus begitu. Baik, terima kasih Mbak Dian. Siap, Mas Faris, aku doakan semoga bisa Ya, makasih. Makasih Mbak dapatkan ya. Dian. Siap, terima kasih. Kayaknya Mbak Diannya agak nge-lag. Oke, udah balik. Siap, aman udah. Silahkan dilanjut, Mbak. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana dengan silabusnya. Jadi yang pertama yaitu untuk minggu depan kita akan persamaan persepsi dulu. Jadi nanti tidak ada yang impossible. Kenapa ini begini, ini nggak mungkin, ini no. Jadi kita akan persamaan persepsi dulu bahwa nanti misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu why and how it happens, kenapa kok saya harus melakukan itu, kenapa kok saya harus melakukan itu akan kita bahas di sana, begitu loh. Nah kemudian yang kedua pada ini, jadi nanti assignment-nya saya akan minta teman-teman untuk menulis ekspektasi dari program ini. Misalnya saya pengen keterima PhD itu di bidang ini di negara mana, atau misalnya saya pengen PhD yang modelnya tuh kayak gini dalam waktu yang misalnya sekian lama, itu juga bisa begitu. Nanti kami akan bantu untuk ada live webinar ya sekitar 1-2 jam setengah di sini. Jadi it has to be more comprehensive, gitu, nggak apa-apa. Nah kemudian yang kedua yaitu bootcamp di Januari nanti akan mulai bootcamp-nya. Nah, di sini akan assignment-nya itu lebih ke arah memutuskan fakultas apa yang akan dituju dan universitasnya juga universitas apa dan bahkan negaranya. Begitu. Dan nanti juga akan ada tips and trick-nya bagaimana caranya, gitu ya. Kemudian untuk bootcamp yang kedua, find your supervisor. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengirim emailnya, cara approach-nya. Jadi di sini ya teman-teman di program ini itu lebih ke arah bagaimana kita communicate. No matter how smart you are, tapi kalau tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan baik itu akan sangat-sangat tricky. Begitu. Nanti di sini akan saya ajarkan bagaimana cara kita mengapproach seseorang dan kita mendapatkan apa yang kita mau. Without confronting them. Ini big amount of money loh ya yang akan kita dapat. Contohnya seperti yang saya dengan approach ini, dengan saya mengirim emailnya ini dan lain sebagainya ini ya, saya mendapatkan beasiswa itu sekitar 4M sekian. So we have to be really careful. We have to be really careful with this gitu ya. Oke. Nah nanti assignment-nya teman-teman akan membuat email dan motivation letter ke supervisor yang dimau. Nah, sekarang bootcamp yang ketiga, nanti akan saya ajarkan bagaimana untuk memaksimalkan LinkedIn kita dan juga untuk meng-approach people di LinkedIn juga bisa. Atau misalnya pun teman-teman nanti itu suka datang ke acara-acara conference biasanya, itu dapatnya banyak sekali. Itu saya mendapatkan banyak sekali kenalan-kenalan baru, orang-orang baik dari industri, mulai dari semacam orang-orang dari eksternal, itu juga dapatnya dari LinkedIn ini, juga dari conference yang kemudian saya approach mereka via LinkedIn. Modelnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman saya ajarkan untuk update LinkedIn dan agar sesuai dengan CV-nya. Nah, bootcamp yang keempat, kita akan apply bersama-sama untuk 2 project, dua supervisor begitu. Nah, bagaimana dengan mentorship-nya? Nanti teman-teman memang kita minta untuk melamar 1 hari 1 kali. Nah, tadi pertanyaan yang bagus ya dari Mas Faris. Bagaimana? Kenapa? Terus itu gimana, kan impossible untuk kita dapat 1 project yang sesuai gitu. Sebenarnya enggak juga sih gitu. Karena kenapa? Karena kita bukanya itu setiap hari. Jadi dalam setiap harinya itu pasti akan ada project baru yang dipublish. Pasti itu. Nah, misalnya tidak ada, kita yang approach mereka. Just that simple. Nah, nanti memang ini akan kita butuhkan ya teman-teman untuk teman-teman itu menyesuaikan antara CV yang sudah dibuat dengan profile dari supervisornya, dengan profile dari lab-nya itu
akan sangat-sangat kita sesuaikan. Itulah kenapa saya cuma minta teman-teman untuk 1. Kalau saya biasanya untuk 2 lamaran itu saya butuh at least 3 jam. Berarti kalau 1 untuk teman-teman yang pemula ya 2 jam lah ya. 2 jam itu sudah mulai dari mencari ininya, mencari itu, begitu. Kemudian juga menyesuaikan CV-nya, menyesuaikan juga dengan semacam ininya ya teman-teman ya, motivation letter dan lain-lain itu kan juga harus disesuaikan. Jadi kita tidak bisa langsung nge-blast without even thinking about that. Itu ya boleh sih, saya sudah pernah melakukannya dulu gitu. Tapi itu tidak efektif gitu loh. Jadi makanya teman-teman akan melakukan yang lebih efektif saja. Nah, kemudian dari sana pada bulan April ya, pertengahan April itu sudah mulai closing dan monitoring dan evaluation. Jadi saya dengan 75 tadi itu saya harap at least nyantol 1. Karena kalau saya kemarin saya dari 100 plus saya nyantol at least 5, 6 ya gitu. Ya teman-teman harusnya nyantol lah 1, nggak mungkin kalau enggak gitu. Nah, trainernya saya sendiri nanti dan juga dengan Mbak Dev bersama dengan saya memang banyaknya di hari Sabtu atau Minggu karena saya adalah full time ini ya PhD student. Jadi agak sulit juga kalau saya untuk di hari-hari ini di hari efektif ya. Begitu. Jadi nanti banyaknya kalau bersama saya di hari Sabtu. Begitu. Oke, nanti banyaknya programnya itu di delivery-nya lewat Zoom, nanti juga ada email dan community page. Nanti Mbak Dev lebih prefer ke arah Facebook group ya Mbak. Kemudian nanti juga ada LMS dan juga nanti untuk booking, bagaimana cara untuk booking ke saya ataupun ke Mbak Deva nanti bisa lewat kanan kiri. Gitu. Ya, ini saja ya. Oke, nanti ini lebih ke arah jadwalnya teman-teman ya. Nanti ya untuk orientation ini minggu depan jam 11 sampai jam 13. Kemudian Januari ini full bootcamp sampai dengan akhir Januari. Jadi memang ini benar-benar intensif sekali. Dan kemudian Februari sampai dengan April ini lebih ke arah group coaching dan juga one-on-one mentoring. Begitu. Iya, pokoknya kita udah buatkan sedemikian hingga ya Mbak Dian ya. Ya, kita buatkan sedemikian hingga dari pengalaman kita susun ya, kita tipe-tipe orang yang mengamati, observasi begitu ya. Ini kenapa ya kok gagal ya, kenapa ya gagal lagi ya. Akhirnya kita punya formulanya seperti saya ngajar IELTS juga ya. Gimana sih bisa dapat 6.5 plus gitu ya, kalau bisa 7 atau 7,5 itu karena berkali-kali tes ya. Saya udah lebih dari 10 kali tes IELTS ya. Karena pengajar IELTS juga, jadi kita setiap tahun harus dites. Kurang lebih PhD Preparation Program yang Mbak Dian sudah formulasikan juga begitu, based on her deep experience ya. Bisa daftar sekarang teman-teman, hari terakhir itu early bird hari ini. Aku mau coba jawab dulu pertanyaan dari Kak Almira. Kak, sebetulnya kalau di Australia, calon supervisor harus prof atau bisa association prof? Untuk approach-nya Iya, kalau saya sih lebih saya lebih recommended teman-teman untuk ke at least associate professor. Tapi kalau misalnya bisa professor. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini nanti lebih ke arah ini loh, red flag dari supervisor. Lebih ke arah apa, sorry Mbak? Red flag-nya Mbak. Oh, red flag, oke. Ya. Karena kalau misalnya sebelum itu nanti teman-teman pasti akan ada banyak side project. Nah ini nanti yang akan saya jelaskan tentang red flag dari supervisor. Bagaimana teman-teman tuh bisa choose supervisor yang nggak asal choose aja, tapi juga teman-teman harus tahu resiko-resiko apa. Kalau misalnya teman-teman choose yang seperti ini modelnya begitu. Karena kalau seandainya kita salah approach itu juga ya we will get the scholarship, tapi juga kadang-kadang itu really harmful gitu loh. Resikonya lumayan besar begitu, dan saya nggak mau teman-teman itu mengalami resiko-resiko yang besar itu, karena saya berasal dari tempat yang ibaratnya saya punya beberapa teman baik yang itu sudah banyak dramanya gitu. Jadi saya juga belajar dari teman-teman PhD di sini. Oh ternyata kalau model ini kayak gini ya gitu. Nah itu nanti yang saya ajarkan juga. Siap. Kak Almira nih udah join Mbak Dian ya, sudah
register. Jadi Kak Amira, kita ketemu minggu depan ya. Teman-teman yang lain ditunggu pendaftarannya, karena kalau nggak hari ini harganya beda tuh ya, 2 kali lipat ya. Sekali lagi tadi aku ingatkan, kata Mbak Dian, kita berjuang nih mati-matian ya, untuk mendapatkan hal yang nggak sedikit. Kalau S2 saja setahun itu kurang lebih hampir miliar ya, maka make sense tadi Mbak Dian bilang bahwa S3 itu hampir 4 miliar kita akan peroleh uangnya gitu ya. Ya memang sih akan kita habiskan di negara yang bersangkutan, tapi banyak juga yang bisa kita saving. Pertanyaan berikutnya dari Kak Astrid Hapsari Raharjo, kalau seandainya program yang dicari adalah PhD secara online, apakah kira-kira masih bisa didukung dengan scholarship? Oh, PhD online. Dari universitas mana ya Mbak kalau boleh tahu PhD online itu? Kok saya masih di sini ada sih online, tapi karena kemarin itu COVID, tapi COVID selesai mereka harus langsung kembali ke Australia. Jadi saya belum pernah tahu ini kalau ada yang bisa online begini. Iya, kalau master mungkin banyak nih, Mbak Astrid Hapsari, silahkan boleh open mic kalau mau nanya langsung. Tapi kalau PhD sih aku belum pernah dengar. Coba silahkan. Di manakah? Oke. Saya lihat di Deakin sih gitu. Karena kebetulan kayaknya maksudnya untuk bisa keluar gitu, kondisinya lagi agak sulit gitu ya. Kebetulan lagi sama orang tua gitu. Nah, maksud saya kalau misalnya apakah misalnya kalau saya daftar ke Deakin gitu, dia kalau yang saya baca sih dia ada di doktor arsitektur seperti itu. Nah, apakah itu masih bisa applicable untuk untuk didukung oleh scholarship tersebut atau gimana? Itu sih pertanyaannya. Itu salah satu yang saya baru nemu satu ya gitu. Kalau untuk di sana seperti itu. Terima kasih. Iya, saya juga ada salah satu kolega Mbak yang juga arsitek kan ya. Nah ini Ya. di University of Sydney. Oh, sorry, kayaknya keputus nih. Cek. Gini, karena kalau Iya, sorry. Ya, tadi aku nggak dengar. Ada kolega di University of Sydney Mbak, University of Sydney. Jadi dia juga arsitek dan setahu saya kalau PhD itu harus on-site. Begitu. Kenapa harus on-site? Karena memang pada saat kita itu di sini, kita langsung difasilitasi dengan banyak hal, Mbak. Jadi begini, kita kan juga banyaknya, misalnya seperti saya itu sering saya itu dibawa sama supervisor itu ke conference, modelnya seperti itu. Jadi memang dikenalkan sama orang-orang ini. Memang harus on-site sih. Dan kan kita juga bisa ngajar ya, biasanya. Saya bisa ngajar di tahun begitu. Jadi mereka memang apalagi kalau saya harus nge-lab, Mbak. Jadi saya memang harus on-site, ada lab yang atas dengan dengan kampus saya. Tapi kalau online mungkin bisa, Mbak. Tapi ini harus berbicara dengan supervisor. Maksudnya begini, kalau memang ini online, supervisor akan berpikir, how good are you sampai saya bisa kasih kamu duit sebesar itu dan kamu bekerja online. You know what I mean? Karena begini, Mbak, PhD itu bukan sekolah. PhD itu adalah pekerjaan. Supervisor membayar kita sebenarnya. University itu bayar saya mahal. Itu karena mereka mau publikasi dari saya. Yang itu akan university itu untuk bisa naik lagi QS ranking-nya gitu. Kenapa mereka memberikan beasiswa itu yang sangat besar untuk kita. Nah, kalau seandainya mereka tahu kalau kandidat ini dia itu B aja, kemudian juga dia tidak bisa on-site gitu, mereka will think twice gitu loh. Makanya you have to have something yang bisa Anda offer ke mereka. Meskipun saya online, saya tuh punya ini yang saya bisa menjamin bahwa saya bisa memberikan ini buat Anda. Jadi PhD Mbak sebenarnya itu kita itu lebih ke arah saling bertukar jasa, bisa saya bilang. Mereka memberikan kita uang dan mereka apa yang mereka mau, apa itu publikasi. Ya, karena itu adalah salah satu poin terbesar untuk meningkatkan QS rank begitu ya. Kemarin juga minggu lalu kami habis ada webinar Erasmus, kemudian pembicaranya bilang bahwa di kampus-kampus di Erasmus ranking dunianya rendah. Kenapa? Karena publikasi nggak pakai bahasa Inggris, jadi nggak terdetek sama si QS World Rank. Jadi ya masalah ranking ini memang masalah yang sangat tricky. Baik, begitu Mbak Astrid, mungkin ini sih saya satu-satunya aja ya, saya juga belum S3, mungkin itu tahun pertama kali gitu, pengenalan mungkin bisa online, tapi udah tahun kedua, ketiga sih kayaknya harus onsite ya, mungkin ya, karena ada beberapa kasus
Iya, ada beberapa kasus karena COVID, jadi dia sama supervisornya masih online dulu, tapi di awal-awal 1 semester, 2 semester aja, maksimum gitu. Itu Tetap yang harus. bisa online, Mbak, biasanya adalah yang model-modelnya itu data sekunder, risetnya. Oh, yang apa Kalau ini? seperti saya, yang saya benar-benar lab based, yang saya harus benar-benar ada di lab dan bersama dengan sel ya, sejak minggu pertama saya di kampus, saya sudah harus masuk lab. Begitu. Jadi saya benar-benar nggak bisa online. Ya, Begitu, ya, ya, ya. jadi itu sudah. Tadi kalau mbaknya kan arsitek ya, arsitek kan lumayan ini juga ya, apa namanya, laboratory juga ya, kalau arsitek ya. Iya. Ya, Seperti ya, itu. Ya, different kind of lab gitu ya, tapi but it's still a lab work. iya, Seperti itu. ada lab work-nya begitu ya. Baik, begitu Mbak Astrid kurang lebih ya. Oke, Jadi terima kayaknya kasih ya. sama-sama. Jadi kayaknya Sama-sama. kemungkinan online-nya agak kecil. Mas Abdurrahman, jika usia apakah masih memungkinkan untuk usia 40 tahun ke atas? We Bisa. never know if we never try. Salah Iya. satu kolega saya yang baru masuk ini usianya dia itu sudah bekerja di corporate sekitar 14 tahun. Jadi kurang lebih udah 40 ya, lebih. 30 hampir 40 begitu. Tapi memang ini kita harus tahu ya, kalau memang usianya sudah 40 ini, ya itu lagi what you can offer to university. Ya, ya. Pada I dasarnya mean, sih teman-teman, gimana Mbak Dian? jadi despite of usia apapun ya, sebenarnya kalau memang we are confident enough, we are good gitu, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena saya pernah punya kolega yang dia masuk S3 itu di usia 37 tahun. Tapi dia sudah bekerja sebagai researcher itu at least sudah sekitaran 10 tahun dari dia muda. Ya, menarik ya. Begitu. For your information teman-teman, kalau orang luar memang usia, gender, agama itu memang nggak dilihat ya, nggak terlalu dilihat. Ya, mungkin yang teman-teman tahu Bunda Korla kan ya, bekerja di McDonald usia 48 tahun begitu ya. Itu nggak terlalu kelihatan banget sih ya. Lagi-lagi yang seperti Mbak Dian bilang ya, what you can offer begitu. Ya, jadi kalau Indonesia ini kan Asia ini mostly apa-apa usia gitu ya. Nikah harus 25 gitu ya. S2 harus kelar umur 25. Semua pokoknya 25 tuh ya. Punya rumah umur 25. Helah mati kita bisa di sini ya. Right, lanjut Kak Melisa, Kak PhD Sigap 2021 apakah harus daftar lagi? Sebelumnya belum ada program seperti ini. Kak Melisa itu kalau nggak salah ikutannya kan GAP ya, kalau aku nggak salah ya. Apa ikutan SI juga aku lupa. Itu Iya, SI GAP, Kak. SI sama GAP juga ya? Iya. Untuk teman-teman yang pernah ikutan SI, kita punya diskon. Ya, kita punya diskon sampai bisa 10%. Jadi boleh cek ke tim aku, nanti biar bisa dapat diskon. Ya, teman-teman ingat ini bisa dicicil 2 kali loh ya, tanpa ada penambahan biaya. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya ya. Lagi-lagi kalau bertanya kenapa harus bayar, because we need employee staff that help us ya, we need this kind of technological, we need our experience tadi jatuh bangun ya. Jadi itu kenapa mungkin banyak teman-teman kadang suka pertanyaannya macam-macam lah ya di WhatsApp tuh ya, tapi it's okay gitu Kak Melisa ya. Jadi tanyain aja tim aku. Kemarin itu kalau nggak salah kan ikutannya SI itu dirimu masih punya slot berapa untuk one-on-one-nya, sudah dipakai semua atau belum, itu sudah habis atau belum, karena itu berlaku sampai seumur hidup. Yang one-on-one-nya ya, yang SI ya. Kalau yang PhD ini kita bikin sekat di 4 bulan, begitu ya. Jadi silahkan Kak Melisa boleh tanya ke tim aku. Kak Laila, kalau spesifik tujuan PhD-nya mau ke Belanda atau Eropa saja, bisa nggak dibantu lewat program ini? Ya bisa, kan tadi ada silabus yang udah di-mention per minggunya ya. Ada bagian nanti kita brainstorm maunya ada preferensinya ke negara mana. Begitu. Walaupun kalau aku selalu bilang selalu membuka diri ya, karena misalnya ada banget orang pengen banget S2 ke Inggris. Sedangkan beasiswa S2 ke Inggris kita jangan bicara LPDP ya, kita bicara yang beasiswanya aja itu hanya ada Chevening, terus hanya ada Jardine itu cuman Oxcam ya, Oxford Cambridge, sama ada Grade juga ke Cambridge begitu ya. Nah itu kalau kita mindsetnya cuma mau ke UK, harus ke UK begitu, akhirnya kita nggak punya
kesempatan yang lain, akhirnya tutup tuh kesempatan yang lainnya. Sedangkan ya ada banyak orang yang akhirnya membuka diri, akhirnya dia S2 dulu lah ke mana misalnya, ke Jepang atau kemana ya. Saya punya banyak teman dulu saat beasiswa S2 itu kan seluruh dunia beasiswa saya ya. And you know what? Dia akhirnya dapat apa? Conference lah ke UK ya, atau dapat tawaran project S3 ke UK. Jadi jangan menutup diri kalau saran aku ya. Walaupun tujuannya Belanda Eropa, kalau dapat kesempatan ke Amerika, ke Australia, kenapa nggak dicoba? Gitu Mbak, ya. ini for your information ya, saya tuh pengen banget ke Belanda loh dari dulu ya. Saya juga pengen banget ke Belanda dari dulu. Tapi I have no idea kenapa saya selalu end up-nya itu di Sydney. Ya kan? Nah, maksudnya tapi itu melawan takdir gitu ya. Maksudnya siapa tahu emang Tuhan udah kayak merencanakan sesuatu gitu ya. Bisa jadi kan begitu ya. Iya, tapi karena kan saya pengennya oke lah kalau nggak Belanda, Jerman lah ya di diskon gitu kan Mbak, waktu itu pengen banget dah gitu kan. Tapi itu juga nggak ada alasan yang tepat, bukan karena supervisor, cuma pengen aja gitu, dasar ya gitu kan ya, masih muda waktu itu kayak, aduh saya pengen banget pokoknya ke Belanda, pokoknya gimana ke Belanda, terus ditanyain kenapa, nggak tahu, karena kayaknya bagus aja sih ininya, pemandangannya. Come on gitu ya. Nah, tapi end up-nya ternyata saya masuknya kan saya masuk di Sydney. Nah, kemudian pada saat itu saya juga ikut kayak kompetisi itu di Jerman. Jadi hal-hal semacam itu, nanti juga conference saya udah bilang sama supervisor saya pengen ke Belanda gitu. Oh ya udah gitu, kalau mau ya nggak apa-apa. Iya, jadi gitu teman-teman ya, aku dari kecil nggak pernah punya spesifikasi kesukaan negara gitu ya, nggak pernah, ke Singapura aja belum pernah, zaman dulu saya umur 24 tahun ya. Tapi kemudian Tuhan kasih tuh deng-deng ke London tiba-tiba gitu ya, itu nggak pernah saya mimpi-mimpi sedikit pun. Tapi ada orang yang kepengen banget, tapi justru yang kepengen banget itu biasanya ditahan dulu sama Tuhan, sabar nggak nih gitu ya. Dan teman-teman saya sudah menyaksikan S2-nya akhirnya ke Jepang dulu. Ya, udah kelar di Jepang, wah dia conference di Glasgow, di Edinburgh, kayaknya lebih keren dia daripada saya gitu. Saya cuma tahu London aja. Ya, tapi dia kemana-mana tuh akhirnya, sampai ke New York juga, ke Amerika. Jadi jangan tutup diri gitu teman-teman ya. Itu yang selalu saya ajarkan mindsetnya. Jangan kayak, wah tergila-gila sama AAS gitu atau chevening. Kenapa sih? Kenapa? Ada apa? Ya, buka diri gitu ya. Ini beasiswa 35.000 dibanding AAS nggak ada apa-apa itu ya. AAS cuma 2.500 sebulan. Jadi jangan suka menutup diri, itu saran saya ya. Cuman karena kita tahu satu hal, kemudian kita jadi fanatik satu hal. Nah, itu agak absurd menurut saya pemikiran itu ya. Oke, kemudian ada dari Kak Vita. Berarti apply beasiswa PhD tanpa proposal itu karena kita apply ke 75 proyek profesor pembimbing ya? Betul. Yang kita cari itu lowongan researcher. Untuk sosial tanpa eksperimen lab apakah banyak? Lalu apakah disertasi kita nanti sesuai proyek tersebut atau menyusun proposal baru di tengah-tengah kuliah? Biasanya itu begini Mbak, jadi proyek itu sudah ada di depan biasanya. Sama seperti saya, proyek itu sudah ada di depan. Tapi sepanjang perjalanan itu, misalnya ya begini, di awal itu proyeknya A, itu sampai akhir nanti itu nggak mungkin itu tetap A Mbak. Pasti itu akan ada ibaratnya ini ya, riset itu bukan pas kita pengen dapat A, karena riset itu kan hipotesis ya. Riset itu hipotesis. Kita belum tentu loh ya, yang kita hipotesiskan di awal itu A, pas nanti hasilnya A, itu nggak mungkin. Jadi itu nanti pasti akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan jalannya di awal ya. Tapi iya nggak masalah gitu. Tesisnya itu ya juga nanti ya sesuai dengan resultnya. Kan kita nggak mungkin kan mengontrol result. Result tuh nggak bisa kita ini loh, sama seperti saya. Saya itu sudah 6 bulan loh struggling untuk ngapain? Untuk ngekat sebuah gene untuk mematikan sel kanker. Itu sudah 6 bulan saya struggling dengan itu, dan it's very hard gitu loh. Nah, tapi apakah hipotesisnya itu kemudian tetap itu? Tidak. Itu sudah mulai berubah sedikit-sedikit begitu loh. Karena kita akhirnya menemukan metode baru dan lain sebagainya. Dan kemudian apakah menyusun riset proposalnya itu di akhir? Enggak juga sih. Biasanya kalau saya itu memang di awal sudah ada proyeknya, sudah ada. Jadi kita baru datang itu kita sudah ada itu proyeknya, kita sudah mulai mempersiapkan untuk ada early candidature kan, misalnya di awal tahun pertama itu saya sudah mulai menulis begitu loh. Jadi misalnya ada perubahan nantinya sesuai dengan hasil riset itu nanti baru akan kita baru akan kita sesuaikan begitu. Ya begitu Mbak Vita ya. Kalau Mbak Vita tanya apakah ada untuk yang sosial, nah kalau nonton di YouTube-nya Transformi itu kita buka atau enggak ya, saya lupa, teman-teman tim tolong dibantu, yang sama Mbak Dian itu tahun lalu tuh kayaknya ini ya terbatas ya, kita private ya. Saya juga kaget
Waduh, banyak banget lulusan lowongan untuk bidang saya, ya, bidang sosial media. Saya sampai bengong, hah? Gitu ya. Tawarannya sampai ditulis itu di dalam websitenya. 34.000 euro setahun honornya gitu ya. Aku kayak wow gitu ya. Aku nggak pernah tahu hal itu. Saya mikirnya kalau teman-teman social science itu kan risetnya itu nggak kayak teman-teman natural science yang begitu ya, yang kayak nerus gitu, panjang. Mungkin Mbak Dian sekarang menerusi dulu riset S2-nya mungkin. Banyak kan sih kayak gitu kan. Kalau anak social science kan nggak gitu. Kita kan dynamic banget tuh ya bidang ilmunya. Jadi kayak sama pemikirannya kayak Mbak Vita, kayaknya kalau orang sosial nggak sebanyak itu deh. Salah Mbak Vita ya, ini saya juga baru tahu dari Mbak Dian ya. Oke, Kak Wahyu, apakah ada skema pembayaran lain? Kak Wahyu chatting aku aja, ya masuk ke IG-nya transformi.id, di situ ada kontaknya tuh saya langsung WA-nya, jadi silahkan boleh WA aku langsung. Ada pertanyaan Mbak Dian dari Mbak Dwi Puji. Mbak Dian, apakah dulu sebelum daftar PhD sudah melakukan beberapa publikasi ke jurnal terindeks Scopus Q1 atau Q2? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah ketika interview dengan supervisor lebih memfokuskan pada publikasi atau ada hal-hal lain yang jadi fokusnya? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Mbak Dwi. Jadi memang sebelum saya masuk ke ke PhD, saya sudah punya publikasi, tapi itu hanya Q4 ya gitu. It's fine gitu. Jadi memang saya sudah punya Q4 pada saat itu, dan itu pun opsional pada saat itu. Pada saat di Western Sydney University itu masih opsional. Ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Kalau yang di Western Sydney University. Tapi kalau yang di UNSW itu memang itu sudah jauh lebih memang lebih kompetitif karena pada saat itu kan memang masih COVID. Memang itu akhirnya seleksinya jauh lebih ketat. Jadi selain saya punya Q4-nya tadi ya, itu saya juga punya beberapa achievement di bidang nasional dan juga internasional yang itu saya kemudian masukkan. Nah, tapi itu lagi-lagi itu opsional dan itu juga adanya dari ini Mbak, dari tergantung dari universitasnya gitu. Kalau nanti seandainya Mbaknya itu mau fokusnya mendaftar pada beasiswa universitas seperti yang saya dapatkan sekarang, ini adalah beasiswa universitas, itu pasti akan ada ranking-ranking seperti ini. Tapi kalau Mbaknya itu nanti memfokuskannya pada beasiswa yang lebih ke arah project supervisor yang dari grant, itu tanpa ini nggak apa-apa. Tapi you have to show them that you are good at it. It's not like they will give you random scholarship to random people. You know what I mean? Jadi memang nanti makanya akan kita ajarkan bagaimana cara untuk membranding. Right. Kalau misalnya pertanyaan yang kedua, apakah ketika interview dengan supervisor lebih fokus pada publikasi atau ada hal lain? Itu jauh lebih ke arah gini Mbak. Pada saat supervisor mau meng-hire kita, itu mereka seperti kalau mbak-mbak itu interview kerja. Jadi lebih ke arah apakah Mbak itu bisa bekerja dalam tim ataukah tidak. Oke. Disclaimer lagi, untuk beasiswa saya yang kedua, saya masuk tanpa interview. Alright. Oke. Jadi ada skill-skill lain yang dia lihat selain masalah publikasi begitu ya? It's not everything. Karena bekerja dalam tim itu sangat penting, Mbak. Begini, saya pernah punya kolega dalam satu lab saya yang luar biasa jenius. She can handle every, difficult experiment dan dia bisa berhasil di sana. Yang menjadi masalah adalah dia itu sangat sulit untuk bekerja dalam tim. Mungkin karena saking pinternya ya gitu, tapi kan pintar saja tidak cukup begitu. Jadi itu sangat-sangat sulit. Akhirnya banyak konflik dengan supervisor. Terlalu banyak konflik karena supervisor kan juga karena itu adalah grant, jadi kan beliau juga harus mempertanggungjawabkan ke semuanya. Nah, tapi dari dia sendiri dia agak kesulitan untuk bekerja dalam tim. Jadi everything itu yang terjadi, ada masalah kecil apapun di lab itu langsung take personal sekali gitu loh. Jadi langsung tiba-tiba nggak mau ngomong sama supervisor 1 minggu. It's like okay, it's a bit ini ya agak sedikit ini juga. Jadi itu makanya banyaknya supervisor itu memang lebih memfokuskan itu ke arah ke arah apakah teman-teman itu bisa bekerja dalam tim, apakah teman-teman itu bisa fleksibel enough pada saat riset itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau begitu. Kalau dulu saya di awal-awal itu pada saat risetnya tidak sesuai dengan hipotesis saya akan stres. Kalau sekarang riset saya sesuai
dengan hipotesis saya jalan-jalan mah, malamnya nggak apa-apa. Pusingnya Ya. pagi aja, malamnya saya jalan-jalan. Ya, karena katanya peneliti itu boleh salah ya, yang nggak Nggak boleh itu apa-apa, bohong. Iya, jadi apa nggak hipotesanya boleh kalau bohong. nggak sesuai, iya kalau nggak sesuai ya disampaikan, ya mau gimana lagi ya, peneliti itu boleh Iya, salah kan begitu ya, tapi tidak betul. boleh bohong. Kak Trihandayani, Kak Dian, saya juga ingin apply PhD NICM Western Sydney University. Namun untuk mendapatkan beasiswanya ada perhitungan ranking di antaranya publikasi terkini. Bagaimana jika tidak bisa memenuhi syarat tersebut ya Kak? Apakah ada jalan lain? Pasti ada jalan. Ini yang kalau modelnya seperti ini biasanya adalah beasiswa dari kampus. Kalau kalau untuk ranking-ranking seperti ini adalah beasiswa dari kampus. Seperti beasiswa saya yang sekarang ada beasiswa dari kampus. Memang itu ada ranking-rankingnya dan itu memang membutuhkan ini ya teman-teman. Misalnya publikasi nggak terlalu bagus nggak apa-apa, tapi harus ada achievement lain gitu modelnya. Nah tapi seandainya pun teman-teman itu memang sudah your supervisor likes you misalnya dan nggak dapat beasiswa ini, biasanya nanti supervisor itu yang akan mencarikan funding-funding lain, entah itu dari RTP, entah itu dari AAS, entah itu dari funding beliau sendiri di sekarang staff. Jadi itulah kenapa saya selalu bilang do it as much as you can. Jangan terlalu banyak, tapi logikanya begini lagi, logikanya begitu. Do it gitu. Nanti itu akan membantu teman-teman untuk membangun gut feeling-nya sendiri gitu loh. Nah, nanti tugas kami adalah memberikan rambu-rambunya. Stop here, do this again. Stop here, do this again gitu. Karena Begitu. memang di bidang ini ya teman-teman tuh harus lebih fleksibel begitu loh. Jadi ibaratnya ini adalah ombak ya. Jadi teman-teman harus bisa berselancar di sini. Ya, Begitu. ya. Bisa Ya. ini ya, terbawa ombak tapi selamat begitu ya. Iya. Saya sudah banyak tenggelam di sana. Namun diselamatkan gitu ya. Masih selamat dan Betul. diselamatkan. Baik, Kak Laila bilang Masih, lebih ke betul. background hukumnya sih, baru yang kedua karena negaranya. Siap Kak Laila, Belanda tadi ya, masih bicara Belanda, betul ya, karena hukum yang paling mirip mungkin Belanda. Tapi for your information tadi kan Mbak Dian udah bilang ya bahwa sekolah-sekolah hukum tuh tinggi-tinggi banget IELTS-nya. Nah, tadi yang aku bilang si University of Melbourne, sepanjang pengalaman saya megang klien itu mereka ke University of Melbourne karena law-nya cuma 6,5 tuh ya. Padahal Oh wow. ya, makanya aku sebutin kenapa, karena udah banyak aku bantuin orang OJK, orang migas ya ke sana, karena di sana juga Australia kan terkenal sama tambangnya juga ya, jadi banyak belajar hukum pertambangan begitu biasanya. Gitu Kak Laila, tadi kenapa aku mention Melbourne, karena hanya Melbourne yang fakultas hukumnya 6,5 nerima ya. Nah, tapi ini lebih tricky jadinya akhirnya. Akan sulit untuk bisa apply ke tempat lain. Jadi pilihannya adalah either you increase your IELTS ya, IELTS ya, atau nanti apply-nya nggak sampai 75. Iya, gitu. Iya, betul. Ada pertanyaan dari Kak Dewa. Ini Kak, siapa dipanggilnya? Garini ya, aku lupa nih. Ikutan program scholarship yang dulu. Halo Mbak Dian, salam kenal. Mau tanya, kalau beasiswa dari profesor, project seperti ini akan kemungkinan di-cut di tengah jalan nggak Kak? Wah, that's a good question. Seperti misalnya kehabisan dana riset di tengah jalan seperti itu Mbak. Oh iya, ini yang kemarin terjadi pada saya karena pandemi kemarin itu kan. Saya juga terkena hal-hal seperti ini, tapi kan itu karena pandemi. Begini, resiko itu pasti ada. Resiko pasti ada, tapi ya yang perlu kita tahu bahwa di-cut di tengah jalan ini bukan hanya beasiswa dari supervisor. 2 tahun yang lalu ada juga yang dari LPDP itu di-cut dari Belanda di tahun keempat. Karena apa itu Mbak Ya. Dian, saya lupa. Ada ini Mbak, nggak cocok sama supervisor Mbak. Masalah Ini ya. dari LPDP dipulangkan loh ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa PhD dimanapun itu pasti ada resiko untuk terkat. Begitu. Nah, kalau biasanya kalau yang seperti ini ya, ini kita pasti ada perjanjian. Kalau untuk funding atau seperti ini pasti ada perjanjian hitam di atas putih begitu. Ada beberapa lab yang nakalan ya, itu mereka di-cut di tengah jalan pada saat dia sudah kehabisan uang sama sekali, Mbak. Itu ada yang seperti itu. Nah, tapi itu makanya itu pada kasus-kasus ekstrim saja. Kalau yang kasus-kasus yang selama ini yang saya tahu itu baru 1 orang yang so far. Oke. Tapi lain-lainnya itu masih safe begitu. Karena biasanya misalnya dia kehabisan funding misalnya di tahun pertama, dia akan jujur begitu. Nah, nanti itu beliau akan mencarikan lab lain yang bisa memfunding biasanya.
Atau entah itu nanti akan ada komite dari university yang ini ya, yang akan melihat. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa PhD ini ya teman-teman bukan seperti ini ya, bukan seperti sekolah yang masuk pasti keluar. Teman-teman mungkin juga bisa melihat nanti sambil googling berapa persentase orang-orang yang masuk PhD dan bisa keluar. Begitu. Karena ada banyak, karena panjangnya itu kadang-kadang ya itu yang seperti kemarin orang LPDP itu, karena dia ada konflik dengan supervisor. Makanya tadi saya bilang, no matter how smart you are, tapi kalau nggak bisa bekerja dalam tim itu akan sangat-sangat sulit. Begitu. Ya. Makanya banyak yang bilang nyari supervisor kayak nyari jodoh, teman-teman ya. Oh, betul sekali itu. Iya, cocok-cocokan katanya ya. Apalagi di dunia akademis itu nanti akan terus kontak sama dia gitu. Jadi kalau kita udah nggak cocok nanti sampai gimana ya, nggak enak tuh ketemu di conference, ketemu di mana gitu ya. Jadi memang harus bisa bawa diri begitu ya. Tapi kan Mbak Dian, kalau kita udah misalnya pasti keterima, itu pasti kita ini kan ya, sign contract kan ya? Ada sign contract. Ya, ada kontraknya. Ya, saya sebelum masuk ke sini itu, kontraknya yang saya tanda tangan itu banyak sekali teman-teman. Ya. Jadi itu mulai dari limitation dari working hours, banyak banget itu yang tanda tangan. Jadi nggak kayak asal-asal udah keterima terus berangkat terus sampai sana ntar dipulangin, ya nggak gitu sih ya konsepnya teman-teman. Nggak gitu konsepnya. Iya, cuman tetap ada kans untuk ya ada di tengah jalan ada something wrong ya, gitu ya. Karena PhD itu yang yang paling panjang setelah kita S1 ya, sama dengan S1, bahkan lebih panjang ya. Kalau teman-teman yang kan kita master kan cepet ya, setahun pasti kelar, pasti lulus gitu ya, walaupun ada yang nggak lulus tapi kansnya kecil lah yang nggak lulus tuh kebangetan. Tapi kalau PhD biasa itu yang nggak lulus ya. Begitu, kita batasin sampai kurang lebih 5 pertanyaan lagi, boleh teman-teman ya. Dari Kamaya, Kak, kalau S1, S2 lulusan manajemen dan pengalamannya kerja kantoran biasa, apakah bisa lamar S3 dari project supervisor? Dan saya tidak ada pengalaman riset sebelumnya. Bingung jawabnya. Bingung jawabnya saya. Sebentar. Ini mungkin memang agak sedikit tricky ya Mbak ya gitu, karena belum pernah ada publikasi juga sebelumnya, belum ada riset, tapi ini bisa dicoba begitu loh. Kalau yang modelnya seperti ini yang tanpa background, karena biasanya kan yang melamar S3 ini adalah dosen, yang biasanya dosen itu sudah punya track record. Saya begini-begini itu juga pernah jadi dosen, jadi saya punya track record untuk itu. Tapi itu kenapa saya masih bisa mendaftar itu, karena saya punya ya publikasi dan lain-lain begitu. Tapi ini tergantung bidangnya. Tergantung bidangnya dan kerja kantorannya itu ngapain. Oke. Kalau kerja profesional biasa begitu ya. Iya, maksudnya karena PhD itu pasti riset sih ya Mbak ya. Itu pasti ya. Pasti. Iya. Pasti riset. Jadi kalau seandainya ini tidak ini ya Mbak ya. Jadi begini, mungkin bisa didiskusikan dengan saya dan Mbak Deva dari awal sebelum masuk program ya mungkin ya Mbak Maya. Jadi nanti kita akan lihat dulu CV-nya. CV-nya akan kita lihat dulu dan kemudian nanti ini akan kita lihat kemungkinannya. Karena kalau misalnya ini kemungkinan terlalu rendah, lebih baik tidak ikut. Ya. Lebih baik lewat LPDP. Ya, atau S2 lagi aja yang keluar begitu. Ya. Boleh ya. Gitu Mbak Maya ya. Jadi boleh discuss dulu ke aku. Tadi ada tim aku ngasih tuh daftar early bird PhD preparation, itu ada link bit.ly, itu langsung ke WhatsApp aku ternyata. Ya, silahkan diklik aja. Langsung ke WhatsApp saya kalau mau nanya-nanya. Tapi balasnya nanti di atas jam 1 setelah acara ini selesai ya. Gitu Kak Maya ya. Siapa tahu Kak Maya bidang pekerjaannya ciamik, kita bisa bantuin. Kak Melisa, Kak, saya sudah terdaftar S3 di UI dan masih semester 1. Apakah masih bisa apply beasiswa? Ini maksudnya beasiswa buat di UI-nya atau buat yang si project ini? Kalau yang buat project ini ya pasti bisa ya. Tinggalin yang UI-nya. Tapi kan ini maksudnya apa? Maksudnya untuk S3 di UI-nya kah beasiswanya? Atau buat pembayaran yang mana nih? Kak Melisa boleh open buat ikut project-nya. Iya, yang buat ini kan ya? Persyaratan. Betul. Oh, enggak ya Mbak Dian. LPDP kan nggak boleh tuh. Kalau kita terdaftar di universitas nggak boleh apply. Kalau ini mah nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh Mbak. Saya kemarin itu sudah di UGM juga.
sebelum masuk City University itu saya sudah siap, itu tinggal bayar di UGM. Tapi Iya. kemudian saya cancel, nggak apa-apa. Santai aja. Orang luar nggak ngelihat itu sih ya, kalau LPDP karena kita sesama di Indonesia gitu, jadi mereka melihat kan S2-nya juga nggak boleh 2 kali gitu ya. Mbak, orang luar tuh nggak tahu pada saat saya bilang, oh kuliahnya di mana, di UNER. Nggak ada yang tahu UNER itu apa. Padahal UNER kan sangat terkenal ya teman-teman ya. Nyampe di luar negeri nggak ada yang tahu UNER itu apa, Universitas Airlangga itu apa. They have no idea, they have no clue about it, so it's fine. Jadi boleh-boleh aja Mbak Melisa, nggak masalah sama sekali, tinggal nanti paling ya berarti Mbak Melisa meninggalkan, kalau udah keterima gitu ya, meninggalkan yang di UI. Karena nggak mungkin double ya. Alfiana lagi tanya, hai Mbak Dian, untuk apply ke supervisor apakah harus melampirkan skor IELTS? Yes, please. Kalau bisa sudah punya, Transformi juga punya IELTS preparation program teman-teman. Kebetulan saya mengajar langsung beberapa kelas-kelas major ya. Jadi silakan boleh dicek juga di website kita. Kak Rangga agak panjang nih. Kak Dian, maaf saya agak banyak ceritanya. Maaf saya agak banyak cerita ya. Mau minta arahan singkatnya juga. Background saya paling banyak klinis. Saya baru mau jadi dosen dan peneliti tahun depan karena fakultas tempat saya kerja masih dalam tahap pendirian. Publikasi pun baru seperti upload tesis di jurnal Q4 nasional. Saya pun baru selesai S2 tahun ini. Saya ingin sekali ambil PhD atau S3 walaupun baru mulai belajar IELTS tahun 2022 ini. Pengalaman tes bahasa Inggris hanya TOEFL ITP skor 505. Lebih baik dari mana ya Mbak? Saya ikut beasiswa dari Scholarship Foundation atau beasiswa by project, atau yang harus saya kejar, apa yang harus saya paling kejar dulu? Oke, saya boleh tahu dulu, klinisinya klinisi apa? MD? Klinisi Dokter? apa, Mas Rangga? Ya, MD Mbak. Oke, MD ini ada skema lain Mas. Nanti kita bisa langsung chat aja ya. Siap. MD ini ada skema MD PhD. Maksudnya medical doctor, apa? Iya, Dokter jadi umum biasa. Mas Rangga ya. Nanti Mas Rangganya nggak usah pakai S2. Kita cut aja, nggak usah pakai S2-nya. Kita langsung dari MD-nya, nanti kita langsung daftar ke S3-nya. Dan kalau bisa IELTS-nya dikejar, bisa nggak nih kira-kira? Bisa lah. IELTS-nya coba, Oke, karena bisa ya. Kalau misalnya IELTS-nya ini bisa dikejar, kita bisa kejar MD PhD ini. PMD PhD ini banyak sekali skemanya. Harus 650 ya berarti ya? Harus 6,5 ya. Get your IELTS. Get your IELTS. I don't care about TOEFL. Get your IELTS. Okay. We'll get it. Teman-teman tim Transformi ingetin ya, kita bisa posting masalah jalur MD ke PhD, nanti bisa dibahas sama Mbak Dian ya, biar kita bisa publish di IG kita. Nah, itu jalur yang nggak perlu S2 berarti Mbak Dian ya? Nggak perlu. Jadi langsung dari MD, langsung. Dulu saya saking dari bidan, Mbak. Saya pernah dapat tawaran MD PhD ini beberapa kali. Dan saya bilang, I'm sorry. Oh, gitu tuh teman-teman ya. Tolong tim Transformi diingetin ya, biar teman-teman dokter bisa tahu lebih banyak ya. Ada jalur MD PhD begitu tanpa harus S2. Karangga, ayo dikejar IELTS-nya, yuk join sama aku ya. Kita punya batch 21 lagi jalan, baru jalan 1 sesi kemarin ya. Silahkan ya. Terima kasih. Sama-sama. Sebentar, ini kalau bisa nggak ya kita kejar ini, Mbak? Kita coba daftar. Mas Rangga ini. Kita coba kita daftarkan, bisa nggak ya ini ya? MD PhD ini. Banyak. PhD itu dia bebas. Ya, jadi nggak ada coba. Begini, PhD itu bebas mau masuk kapan aja soalnya. Saya langsung mikir ini, bisa nggak ya ini kita masukin gitu loh, tanpa 505. Ya? Pernah tes IELTS nggak Mas Rangga sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Saya juga dari Purwokerto, nggak tahu tentang IELTS juga, baru tahu tahun ini. Oh, it's fine. Saya dari Bondowoso, it's fine. Saya dari daerah 3T loh ya. Mungkin nanti bisa ngobrol lebih lanjut sama Mbak Deva ya. Sama Mbak Deva nanti ngobrol dulu, saya sambil browsing-browsing tentang ini ya, MD PhD ini, bisa nggak nanti ini disusulkan ininya? TOEFL-nya. Karena yang selama ini saya tahu yang bisa disusulkan TOEFL-nya itu adalah ininya. IELTS-nya bisa disusulkan itu yang untuk program reguler, yang untuk program PhD ini saya masih tahu. Karena biasanya kalau MD PhD ini memang kalau di modelnya seperti saya, risetnya ini agak sedikit berat kadang-kadang. But it's fine. Nanti ini ya discuss sama Mbak Deva dulu ya. Coba nanti saya carikan dulu. Saya nyambung. Katanya PhD neuroscience-nya
kalau nggak Australia, Amerika sih, kalau saya pengennya sih. Cuma yang terdekat, saya kalau misalkan untuk paling memungkinkan pengennya kejar Malaysia. Karena kan di sana kan IELTS nggak terlalu need banget. TOEFL yang di sana yang lumayan dibutuhkan begitu. Jadi saya perkiraan apakah bisa ambil Malaysia dulu atau bisa langsung Amerika Australia, kan saya juga harus lihat dari saya sendiri gitu. PhD-nya sih saya pengennya neuroscience untuk itunya. I was in neuroscience before. Dulu pernah PPDS Saraf UGM tapi berhenti di tengah jalan. That's okay. I mean, they wouldn't ask you that. It's fine. Apa nggak sayang kalau misalnya ke Malaysia? You just have to struggle a bit more and you can come here. I am in Sydney, you know, the weather is really good. Everyone is so good. Ya, Australia saya juga suka. Australia saya juga suka. Don't want it? Tapi yang memang paling mimpi banget sih Amerika itu, yang Buffalo, terus Colorado Denver, yang itu yang memang kayaknya wah ini kok banget ya gitu. Ya, tapi ya itulah, memang saya belum banyak pengalaman, jadi di sini saya dapat banyak informasi, jawaban, dan pencerahan. Saya cuma mikirnya gini sih, karena kan kita sampai di bulan April ya, Mas Angga ya. Jadi kira-kira saya nggak tahu, nanti ngobrol sama Mbak Deva, kira-kira bisa dikejar nggak ini IELTS-nya gitu. Maksud saya adalah nanti pada saat kita apply bareng-bareng itu nanti bisa dikejar nggak ini Mas Rangganya gitu. Karena sayang sih, maksud saya begini ya, itu masing-masing orang ya gitu untuk masuk ke Malaysia dulu gitu. Tapi kalau saya dulu itu saya berasa saya nggak mau tanggung gitu. Maksudnya if you want to do things gitu, just do it properly gitu loh. Saya dulu juga dapat beasiswa dari Thailand, Mas Rangga, untuk PhD 5 tahun. Dan itu juga dulu karena saya kan di lab ya, memang ya banyaknya ya. Saya dulu kan juga di neuroscience. Dan itu I live it. Just literally I just left. Saya bahkan tidak consider itu karena saya pengennya di yang English speaking country. Maksudnya kalau mau keren jangan tanggung lah gitu. Kalau mau keren sekalian kerennya gitu loh. Ini sih saya juga gitu. Cuma mungkin betul. Dari saya kurang ilmu, kurang macam-macam, jadi apa yang dekat dulu ya kayaknya ya itu. Ya awalnya sih seperti itu. Ya, moga-moga bisa saya kejar. Nanti mungkin bisa dicoba. Maksudnya begini, jangan menutup kemungkinan saya harus di Amerika. It's fine if you get it. I mean if you don't get it, at least English speaking country is also fine. Maksudnya Eropa kan juga masih ada gitu. Eropa itu MDPHD, Belanda MDPHD-nya itu beasiswanya banyak sekali, serius. I'm not joking. Ya. Jadi Australia, Eropa untuk MDPHD itu yang memang paling banyak beasiswanya. Dan itu memang ibaratnya saya di sini ada kenalan salah satu dokter, mungkin nggak kenal mungkin. Jadi dia itu dapatnya Scientia. Jadi Scientia itu bayarannya malah lebih dari 35 juta, hampir 35 juta per 2 minggu gitu kalau nggak salah, lupa saya. Besar sekali. Gede banget. Iya, makanya MDPHD itu bener-bener Mbak, bener-bener digenjot banget kalau sekarang. Makanya saya bilang, wah nih kalau ada MDPHD nih, masuk nih. Nanti ngobrol lagi sama Mbak Deva ya, untuk kira-kira IELTS ini bisa dikejar atau enggak gitu. Ya, saya penasaran, ketika kita nanti email-emailan si profesor itu, sebaiknya kita sudah punya IELTS ya? Memang sebaiknya sudah ada. Misalnya pun tidak ada tuh tidak apa-apa, sambil bilang aja nanti saya kejar gitu ya. Iya. Kalau saya malah iya nanti gitu saya bilangnya. Nanti akan saya ini kan. Nanti kan akan saya ajarkan Mbak Deva nanti dalam email itu, badan email itu apa saja yang dicontohkan, lampirannya itu bagaimana cara mengaturnya dan lain sebagainya. Tapi kalau memang bisa, makanya tadi kan di goal, di requirement di awal adalah IELTS Mbak, memang. Ya, gitu. Ya. Ini Mbak Alfi soalnya tanya untuk public health apakah bisa disusulkan juga Mbak IELTS-nya. Jadi tetap teman-teman ngusahain, tapi jangan kayak ntar sok ya udahlah berarti belum diminta IELTS, ya udah ntar aja, jangan ya, tetap diusahain. Tapi saat lagi ngemail masih oke lah, belum punya IELTS masih nggak apa-apa. Tadinya program ini kita mau bikin ada syaratnya, teman-teman harus yang sudah punya IELTS 6,5, tapi kita pikir lagi kasihan juga ya kalau orang yang belum tahu apa itu IELTS dan sebagainya gitu ya. Jadi hanya tertutup kemungkinannya hanya yang buat sudah 6,5. Tapi akhirnya sekarang kita buka untuk siapa aja. Di Transformi itu programnya 6 minggu teman-teman, cuma 6 minggu. Mudah-mudahan saya bisa bantu dari ada yang 0,5 sampai naiknya 4 skor, itu sudah pernah ada. Jadi silakan boleh dicek-cek begitu ya.
yang lagi jalan terakhir tahun 2022 di batch 21 ini. Ya, kemarin baru sesinya hari Jumat kemarin sesi pertama. Jadi kalau mau join masih ada 4 slot lagi, sudah ada 7 orang. Begitu kurang lebih teman-teman. Saya mau nanya Mbak apa Deva, tadi? saya bisa menambahkan ya Mbak Deva. Jadi memang kalau bisa teman-teman nanti sebelum kita selesai dari program ini ya, itu tuh nanti pada saat apply bersama memang saya harapkan itu sudah ada IELTS-nya. Karena kenapa saya bilang begitu? Kenapa kok IELTS itu penting sekali? Karena nanti itu at least ya kalau teman-teman tuh IELTS-nya bagus, itu nanti bisa direfer ke sumber-sumber beasiswa yang lain. Tapi kalaupun misalnya nanti tidak ada, teman-teman juga kemungkinannya itu masih bisa diterima, tapi juga teman-teman harus tahu bahwa kemungkinannya pun itu tidak sebesar pada saat teman-teman sudah punya IELTS begitu. Karena IELTS ini sangat penting. Nanti mungkin bisa dibicarakan dengan Mbak Deva karena Mbak Deva ini ahlinya untuk ini begitu loh. Jadi yang tahu ya gitu, yang tahu apakah teman-teman bisa achieve ini dalam waktu sekian berapa itu Mbak Deva yang tahu. Jadi teman-teman silahkan langsung konsul ke Mbak Deva begitu. Iya, karena sayang teman-teman nanti udah diterima sama supervisor tapi IELTS-nya belum ada, akhirnya nggak nyampe, akhirnya jadi nggak dapet begitu ya, sayang tuh ya. Makanya mungkin bisa dapat Mbak Deva, tapi ya itu nanti biasanya nambahnya agak banyak. Nambahnya itu bisa sekitar 30 jutaan itu loh. Yang tadi itu ya, yang iya. tadi ya. Oh iya, Nah, iya, itu kan juga tidak semua supervisor itu mau ya, mungkin hanya sekitar 60% yang mau dengan skema seperti itu. Tapi ya karena kita mencobanya banyak ya 75 ya harusnya nyantol lah ya satu. Ya, itu sih yang saya ini kan. Dan mudah-mudahan juga ini ya teman-teman teman-teman punya mindset nggak sia-sia belajar IELTS tuh, karena itu ada background untuk mulai nulis ya, di writingnya itu tuh sangat berguna untuk nulis-nulis nanti di jurnal publikasi begitu. Begitu ya kurang lebih. Aman teman-teman semua, silahkan mengisi survei berikut di kolom chat sudah ditaruh oleh tim aku untuk mendapatkan rekaman sesi ini. Kabarkan pada teman-teman yang membutuhkan ya, karena setahu saya dokter di Indonesia masih sangat rendah sekali jumlahnya ya, dan entah mengapa gimana ya, pengalaman saya mengajar calon-calon dokter tuh bahasa Inggrisnya memang rendah sekali daripada yang calon master. Ya, ini saya harus katakan ini, sorry to say ya, nggak tahu kenapa begitu, jarang sekali yang calon dokter tuh yang udah oke bahasa Inggrisnya. Ya, saya lebih prefer orang-orang yang kerja di BUMN, kementerian yang mau master itu udah pada oke-oke, tapi kalau yang PhD, aduh susah sekali ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin guys ya, seperti yang teman-teman lihat dari kami berdua ya, kita punya grit yang kuat, jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau nggak belajar gitu ya. Jadi kalau Anda usaha maksimal pasti bisa kejadian. Begitu kurang lebih, terima kasih banyak. Berarti sekarang ini sudah jam 5 sore ya Mbak Dian ya di Sydney ya? Ya, sudah jam 5 sore di Sydney. Siap. Apakah ada lab work udah kelar ya? Kayaknya ini udah Christmas break ya? Iya, sudah Christmas break. Jadi lab tutup Mbak, kantor saya itu benar-benar tutup total karena dia adalah salah satu core ini diagnosis center untuk cancer di Sydney. Dia sudah tutup sejak tanggal 22 kemarin dan baru bisa dibuka lagi tanggal 6 tahun depan. So yeah, I'm here. Ya, udah menikmati holiday ya. Itulah kenapa saya bisa ngajar teman-teman. Iya, makanya kita mulai di akhir tahun, mungkin bingung ya kok bikin acara ini di akhir tahun ya, karena memang Mbak Diannya available-nya di akhir tahun. Saya sudah taruh link-in-nya saya dan link-in-nya Mbak Dian ya, silahkan teman-teman kalau mau berkoneksi dengan kami ya, kami membuka diri untuk kolaborasi, koneksi dan apapun itu ya. Yang mau tanya-tanya tentang apapun boleh chat saya atau boleh chat tim aku yang Kinan, silahkan ya. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Tim, apakah ada lagi yang perlu saya sampaikan? Boleh diingetin lagi? Nggak ada ya, kayaknya aman ya. Kalau mau dapat recording hari ini yang tadi datang ketinggalan misalnya, silahkan diisi dulu satisfaction survey-nya supaya kita tahu apa yang perlu kita tingkatkan dari acara kita. Terima kasih banyak teman-teman. Mbak Dian, terima kasih. Segenap tim yang bertugas, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di minggu depan yang udah daftar ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat liburan dan selamat berakhir pekan. Bye.